Baik, selamat malam semua. Oke, hari ini kita bertemu kembali di Zoom malam hari ini di hari Jumat, di hari yang sangat kejepit sekali. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha juga mereka yang merayakannya. Baik, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena saya mengajak narasumber yang luar biasa banget. Jadi sebelum beliau akan memberikan satu presentasi kepada kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita malam ini. Jadi beliau ini sebenarnya adalah background-nya sebenarnya sangat tidak diduga-duga. Kemudian berakhir di kondisi sekarang. Saya pun sangat luar biasa waktu pertama kali bertemu dan mendengar cerita tentang beliau. Jadi beliau ini adalah lulusan sarjana teknik kimia. Jadi tidak ada hubungannya dengan medis gitu ya. Jadi hubungannya dengan teknik gitu. Dan dia juga tidak hanya seorang lulusan teknik kimia, beliau juga memiliki pengalaman sebagai musisi band profesional, sebagai seorang drummer. Oke, tidak ada hubungannya lagi kembali gitu ya. Ternyata tiba-tiba dia berkecimpung juga kembali di network marketing. Nah, selebihnya lagi, di tahun 2011, beliau memiliki pengalaman sebagai terapis medis timur. Jadi sampai sekarang beliau memiliki rumah terapi yang sudah memiliki ribuan pasien dan belajar tradisional Chinese medicine langsung di Cina. Jadi beliau ini sekarang menekunin dunia terapis dengan belajar langsung dari negerinya sana ya. Oke, baik, malam ini kita akan memiliki tema yaitu pentingnya basic blue untuk berbagai macam penyakit. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya panggilkan narasumber kita malam ini yaitu Bapak Dedi Subiantoro. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Menik. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semuanya Bu Menik seger nih. Sama-sama Oke, Pak. siap yang akan menemani kita nih untuk Zoom malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Dedi, tinggal di Jogja. Ya, kebetulan di Jogja dan hari ini luar biasa ya. Ya, kita dipertemukan dengan alat yang bagi saya ini ajaib ya, alat yang sangat ajaib karena selama 12 tahun kita bergerak di bidang medis timur ya terutama ya. Jadi sebelumnya kita nggak pakai alat yang seperti ini. Jadi saya baru pakai alat ini kurang lebih 1 tahun. Jadi waktu itu melihat alat ini pertama kali heran ya, ajaib. Nah, lihat di video orang tangan nggak bisa naik ke atas, dibelus sekali kok bisa. Terus ada juga orang yang low back pain ya, pinggang sakit dibelus sekali bisa. Ada juga orang yang nggak bisa jongkok dibelus sekali juga bisa. Nah, saya pelajarin, saya tertarik, saya ambil alatnya, saya praktikkan ke pasien saya, ternyata kok bisa. Jadi pasiennya juga kaget, saya pun juga kaget. Nah, setelah secara fisika dan ternyata pendekatannya sama dengan namanya medis timur ya. Jadi gini Bapak Ibu, jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang di ruangan ini yang belum tahu ya, atau mungkin sudah tahu ya, antara perbedaan medis barat dengan medis timur. Jadi itu bedanya apa sih ya? Medis barat dengan medis timur itu apa bedanya? Ada juga yang tahu tapi setengah-setengah. Jadi gini, pada prinsipnya itu adalah kalau organ kita itu seimbang, ya kita nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi sebaliknya kalau ada penyakit atau keluhan berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi nggak seimbang. Bukan berarti sakit organ ya, tapi organnya lagi tidak seimbang. Itu beda dengan sakit organ ya. Jadi organnya lagi berat fungsinya sehingga dia muncul penyakit dan keluhan. Jadi kalau organ kita seimbang sebenarnya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi the best doctor in the world adalah tubuh kita sendiri. Nah, tugas kita adalah menyeimbangkan fungsi organ tadi. Nah, kembali lagi ke beda tadi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kayak kita punya rumah ya, gentengnya bocor nih. Netes ke sofa dan sofanya basah kan gitu. Solusinya kan ada dua. Ya, geser sofanya atau benerin gentengnya. Nah, dua-duanya adalah solusi. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dua-duanya adalah solusi. Nah,
Kalau geser sofa itu adalah pengobatan jangka pendek atau yang lebih kita kenal dengan pengobatan medis barat atau dokter, rumah sakit dan segala macam. Nah, kalau benerin genteng adalah pengobatan jangka panjang. Nah, atau yang lebih kita kenal dengan pengobatan medis timur. Nah, itu yang saat ini kita tekunin. Nah, luar biasa sekali alat ini bisa dua-duanya. Ya, geser sofa bisa, benerin genteng juga bisa. Nah, jadi kalau kita melakukan pendekatan geser sofa ya otomatis kan gentengnya nggak diapa-apain. Nah, itu akan kambuh lagi, geser lagi akan kambuh lagi. Nah, genteng itu siapa? Genteng adalah organ kita semuanya. Jadi hari ini kita akan share tentang apa sih itu keseimbangan organ ya. Nah, ini kita ambil dari sebentar saya siapkan slide-nya dulu. Ya. Nah, kita ambil dari Yin Yang Wuxing. Jadi seperti ini. Bentar ya. Bisa kita siapkan slide-nya dulu. Nah, oke. Berikut testimoni daripada Bentar. Saya matiin dulu bentar Pak ya. Bentar Bu ya, bentar. Oke. Oke. Kelihatan ya Bu ya? Bu kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah namanya Yin Yang Wuxing. Jadi ini tradisional Chinese medicine. Jadi pengobatan yang benar-benar ilmunya umurnya udah lama ya. Umurnya udah lama. Dan ini yang kita pakai selama saya buka rumah terapi di rumah dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Luar biasa. Nah, untuk bisa mencapai keseimbangan banyak sekali ya cara-caranya. Ada yang pakai namanya elektroakupuntur, akupuntur, totok, refleksi dan segala macam atau mungkin dengan detox ya. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya. Jadi tidak detail, cuman ada gambarannya sedikit. Jadi seperti ini. Jadi dalam organ kita ya, dari sistem organ kita, sistem metabolismenya itu ternyata ada 5 unsur yang ada di situ. Ada unsur kayu, unsur api, unsur tanah, unsur logam dan unsur air. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi, jadi meng-create ya. Contohnya paling gampang secara logika fisikanya ya. Kayu itu menghidupi api. Kemudian api juga akan menghidupi tanah ya. Tanah akan menghidupi logam, logam menghidupi air dan juga air akan menghidupi kayu. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi. Ya, ini kan kalau kita lihat pemahamannya secara fisika kan kita mudah memahami ya. Jadi itu apa yang terjadi di sekitar kita bisa melihat ya. Nah, tapi ada juga hubungannya di antaranya adalah ada hubungan saling merusak atau mendestroy. Nah, contohnya ada hubungan dengan kayu dengan tanah nih ya. Nah, kayu dengan tanah ya. Jadi kayu ini akan mendestroy tanah. Nah, tanah ini akan mengotori air, air akan memadamkan api akan melelehkan logam, logam akan mematahkan kayu, dan itu sebaliknya. Terus seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya keseimbangan organ. Nah, itu yang disebut sebagai keseimbangan organ. Jadi kalau organ kita udah seimbang, tubuh itu sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, apapun sakitnya. Di luar sakit karena eksiden dan di luar sakit karena bawaan lahir ya. Nah, dalam setiap elemen ini ternyata di dalamnya itu mewakili organ. Nah, contohnya kayu ini. Jadi di elemen kayu ada namanya organ liver dan empedu. Nih, di tanah ada lambung dan limpa, air ada kandung kemih dan ginjal. Di unsur api ada usus kecil, perikardium, triheter ya, terus ada juga jantung ya. Di logam ada usus besar, paru-paru, di kayu sama juga empedu dan liver. Nah, kita bisa ngelihat kuncinya di mana nih. Nah, pusatnya di mana?
Nah, ternyata adalah pusat metabolisme kita adalah di unsur kayu ini, di fungsi liver. Jadi kalau liver kita ini udah mulai berat fungsinya ya. Nah, liver kita udah mulai berat fungsinya, dia akan mendestroy ini namanya lambung. Nah, lambung gampang naik. Nah, satu lagi kalau liver kita udah mulai berat fungsinya, dia akan menaikkan ya, bukan menaikkan ya. Dia nggak bisa mengontrol yang namanya kolesterol. Jadi LDL-nya lebih tinggi, TG-nya juga lebih tinggi dan segala macam. Nah, ini ada liver ini min ya. Min itu adalah yin. Yin itu adalah dingin. Jadi liver ini diseimbangkan dengan yang. Nah, kita bisa melihat ada organ liver, ginjal, jantung, itu adalah yin semua. Dan jadi dia butuh yang, dia butuh panas. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata untuk bisa memperoleh kesehatan liver ini ya. Jadi pusat jadi 100% penyakit yang kita tahu hari ini adalah semuanya dari fungsi liver nih. Nah, untuk bisa mencapai kesehatan liver, nah, ini kita dibutuhkan namanya pola hidup sehat. Artinya apa? Dari penyakit atau keluhan yang kita alami hari ini ya, mungkin keluarga alami ya, itu semuanya berawal dari pola. Nah, pola ini yang benar-benar bisa menyehatkan liver atau tidak. Nah, pola itu apa aja? Nah, 20% pola makan, ya, 20% pola hidup, dan yang luar biasa ya, 60% adalah pola pikir. Nah, kita bisa bayangkan misalkan ada orang nih pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, kira-kira kalau pola pikir 60% bagus, sehat nggak? Nah, ada kecenderungan sehat. Ya, kita bisa ngelihat orang-orang yang lost doll dan segala macam itu ternyata dia sehat. Nah, cuman kalau untuk pola pikir yang bagus ya, kita semua udah tahu ya, bersyukur, ikhlas, gembira itu enggak mudah, enggak gampang. Teorinya mudah, cuman prakteknya juga enggak gampang. Nah, dibutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu ini bisa namanya akupuntur, bisa namanya totok dan segala macam. Jadi, nanti kita bahas kenapa kok akupuntur bisa membuat menyembuhkan ya. Nah, kita punya alat yang namanya Iteraker ini ternyata 10 kali akupuntur. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam badan kita ini selain ada pembuluh darah, ada yang namanya ada namanya meridian, jalur meridian. Jadi jalur meridian itu dia dilewatin qi, aliran qi. Jadi kalau qi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi qi itu kan nggak kelihatan ya. Nah, qi itu adalah energi. Jadi nggak kelihatan, nggak bisa disentuh dan segala macam, cuman bisa dirasakan. Contoh paling mudahnya misalkan kayak kita lihat orang tenggelam. Ya, pada waktu orang tenggelam, kalau posisi kita panik ya, semakin panik ya. Padahal kita udah melakukan gerakan-gerakan biar nggak tenggelam. Tapi kalau semakin panik, ternyata semakin tenggelam. Jadi posisi kalau pikiran kita lagi panik, lagi cemas, lagi khawatir ya, lagi takut ya, itu ternyata ci-nya kita nutup. Ya, ci kita nutup dan tubuh tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa menyeimbangkan. Nah, sebaliknya, kalau kita posisinya happy, ikhlas, syukur dan segala macam, aliran qi kita lancar. Nah, begitu aliran qi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan akupuntur nih? Jadi akupuntur itu bukan jarumnya yang menyembuhkan ya, tapi dengan akupuntur dia di titik meridian tadi. Meridian adalah jalur qi tadi. Ya, jalur qi itu nggak kelihatan. Dengan akupuntur tadi, jadi dia melancarkan penyumbatan-penyumbatan di meridian tadi. Nah, begitu meridiannya lancar, ya itu tubuh menyembuhkan diri sendiri. Jadi akupuntur itu salah satu fungsinya adalah dia bisa mengaktifkan yang namanya hormon beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Ya, sehingga dia bisa rileks dan segala macam. Nah, qi-nya lancar. Nah, ternyata disitulah ya proses untuk revitalisasi fungsi organ. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya hari ini ya 100% penyakit yang kita tahu hari ini semuanya dari liver. Ya, liver sehat atau enggak semuanya dari pola. Pola yang tadi pola makan, pola hidup sama pola pikir. Nah, livernya kalau udah mulai menurun, nah ciri-ciri ya kita bisa ngelihat nih mana gentengnya, mana sofanya nanti ya. Nah, kalau liver sudah menurun fungsinya, salah satunya arahnya adalah ke kolesterol. Nah, kolesterol bisa dimulai dari apa namanya TG-nya naik. Ya, kalau udah TG naik, dia akan memprovokasi yang namanya LDL, jadi low density lipoprotein. Itu yang mengoksidasi pembuluh darah sehingga terjadi penyumbatan. Penyumbatan di arteri kiri atau kanan jadinya stroke, ya, penyumbatan di jantung jadinya jantung koroner. Nah, mana gentengnya, mana sofanya, Bapak Ibu? Ya, jadi kolesterol adalah sofanya, livernya adalah gentengnya.
Jadi selama kita geser sofa, ya otomatis kita akan minum obat. Sampai kapan? Seumur hidup. Benar kata dokter ya. Karena selama livernya kita nggak seimbang, kolesterol akan terus naik turun, nggak akan seimbang. Nah, kita bisa melakukan suatu pendekatan di mana kita mau benerin gentengnya atau geser sofanya. Nah, ini efek dari kolesterol ya. TG, LDL, penyumbatan jantung, penyumbatan otak. Nah, alat ini Bapak Ibu ya, dengan ITERA ini ternyata bisa dua-duanya. Bisa menghilangkan penyumbatan otak, ya arteri kiri atau kanan tadi, bisa juga menghilangkan penyumbatan jantung. Dihilangkan langsung bisa. Ya, dengan proses yang lumayan cepat ya. Bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari penyumbatan masing-masing. Nah, biar nggak nyumbat lagi Bapak Ibu, perlu seimbangkan fungsi livernya tadi. Nah, gentengnya perlu diperbaikin. Nah, kolesterol nggak akan stabil selama liver kita berat. Nah, kemudian apa sih yang akan terjadi biar liver kita berat? Bila pola makan kita nggak bagus, pola hidup kita bagus, atau pola pikir kita juga nggak bagus, mudah stres dan segala macam, lambungnya mudah naik. Nah, artinya apa? Kalau liver kita berat, kalau nggak kolesterol naik, lambungnya juga suka naik nih, asam lambung nih. Atau dua-duanya naik. Nah, ini yang luar biasa, dua-duanya naik. Nah, ternyata 90% penyakit yang kita tahu hari ini ya, apapun namanya, itu semuanya dari keasaman tubuh. Salah satunya dari asam lambung naik. Nah, asam lambung naik kalau mulai membuat radang ya. Asam itu kan sifatnya apa namanya? Korosif ya. Dia sifatnya bisa bisa bikin radang, bisa bikin luka. Nah, asam ini kalau udah berlebih, keasaman tubuh juga udah berlebih. Kalau dia mampir ke usus besar, jadinya radang usus besar. Macam-macam penyakitnya. Ada yang namanya apa namanya ambeien, ada yang namanya radang usus besar, ada yang namanya apa pembengkakan, ada namanya apa tumor, kanker dan segala macam. Itu semuanya dari lambung. Nah, lambung ini kalau udah mulai naik ya, contohnya naik ke atas nih. Nah, lambungnya naik ke atas ke telinga nih. Ada yang suka berdenging. Nah, di telinga ini ada namanya titik keseimbangan. Ini kalau titik keseimbangan, air keseimbangan kita kena asam, ya kita nggak bisa membedakan mana datar, mana lurus. Jadinya vertigo. Nah, orang vertigo itu dari lambung semua. Ya, kemudian lambung kalau udah mulai merusak paru-paru, macam-macam itu. Ada penyumbatan pembuluh nafas, ada asma, ada peradangan, ada bronkitis dan segala macam. Nah, ini kalau udah mampir ke saluran kencing nih. Jadi kalau lambung ini udah keasaman tubuh ini udah banyak ya, dia akan ngumpul nih, akan dibuang ya. Dan dia rata-rata akan ngumpul di kandung kemih atau saluran kencing. Nah, kalau kandung kemih kita asamnya tinggi, dia akan merusak. Terjadinya radang saluran kencing. Cirinya apa Bapak Ibu? Gampang masuk angin, mudah keroan. Ya, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit keroan, dikit-dikit demam dan segala macam ya. Sakit dikit, livernya berat, lambung naik. Mikir dikit, livernya berat, lambung naik. Saluran kencingnya kena. Nah, ini kalau udah sampai infeksi saluran kencing, makanya nggak heran ya. Mungkin dari kita semua pernah ngalamin atau mungkin saudara pernah ngalamin pada waktu siangnya bagus, sorenya bagus, malamnya kedinginan menggigil. Nggak ada sebab, nggak ada apa, menggigil. Nah, itu udah mulai ada namanya radang saluran kencing, bahkan ke infeksi saluran kencing. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau lambung atau keasaman tubuh kita nih naik ya, itu semua organ fungsinya berat. Nah, kalau udah mampir ke pankreas, nah pankreas kita berat, ya lambung naik, pankreas kita berat, nah sekresi insulinnya jadi sedikit, kadar gula naik. Nah, ini selama pankreas berat, ya lambungnya suka naik, livernya berat, kadar gula atau diabetes nggak akan bisa sembuh. Artinya apa? Minum obat. Sampai kapan ya? Seumur hidup. Nah, kita perlu benerin livernya, lambungnya, pankreasnya dengan revitalisasi. Dengan cara apa? Dengan deep blue, dengan namanya basic blue. Nanti setelah ini kita jelaskan itu. Nah, infeksi saluran kencing, masuk angin dan menggigil. Nah, ada lambung naik, semua organ menurun. Nah, ini ada satu organ lagi yang perannya sangat signifikan ya di badan kita, di tubuh kita adalah ginjal. Ini hati-hati Bapak Ibu, kalau ginjal kita udah mulai berat, itu kemana-mana itu. Ya, 60% dari penyakit yang kita tahu hari ini dari penurunan fungsi ginjal. Bukan sakit ginjal sekali lagi. Jadi bedakan antara deteksi medis barat dan deteksi medis timur. Jadi kalau deteksi medis barat itu adalah deteksi akhir. Kalau medis timur adalah deteksi dini. Nah, jadi bedakan itu. Jadi bukan berarti sakit ginjal, tapi ginjalnya berat. Contoh paling gampangnya misalkan kayak kita punya motor nih, harusnya dikasih 2 penumpang, tapi diisi 10 penumpang. Motornya bagus, tapi diisi 10 penumpang, ya nggak bisa jalan. Dikiranya motornya rusak. Begitu kita kasih ke bengkel, motornya masih bagus kok. Nah, cuman berat kerjanya.
Itu seperti itu. Nah, ciri contoh-contohnya ginjal yang sudah berat, ya, ginjal yang mulai berat ya, mulai berat kerjanya, contohnya ya, asam urat. Nah, hati-hati. Bapak Ibu kalau udah mulai asam urat naik, itu ciri pertama. Ya, bukan ciri pertama, salah satu cirinya ginjal udah mulai berat. Nah, kemudian masalah otot. Ya, otot itu macam-macam. Ada yang kram, ada yang mudah kaku, ya, ada yang sakit pinggang, ada otot kejepit, ya, saraf kejepit dan segala macam ya. Ada low back pain tadi ya. Terus mungkin apa namanya mudah meradang ototnya, merengkel nih bahasa Jawanya ya. Nah, itu berarti ginjal kita lagi berat. Nah, terus ada mungkin masalah tulang. Tulang itu ada osteoporosis, osteoartritis, radang sendi ya. Nah, itu udah mulai ginjal berat fungsinya. Nah, asam urat dengan pengapuran mungkin hampir sama ya. Dia serang ke persendian semua. Ya, ke persendian. Jadi, kenapa kok ginjal bisa sampai ke otot, bisa sampai ke tulang, ke asam urat ya? Nah, kita ceritain sedikit ya. Jadi kalau ginjal kita berat, semua mineral nggak bisa terserap. Ya, mineral itu macam-macam, ada protein, kalsium, kalium, zinc ya, vitamin bahkan ya, itu nggak akan bisa terserap sempurna. Jadi kalau kita paksakan makan mineral, ya karena nggak bisa terserap, nah itu dibuang kemana? Contohnya misalkan kita makan kalsium nih, minum kalsium ya karena nggak bisa terserap, kalsiumnya dibuang kemana? Di persendian, jadilah pengapuran. Terus misalkan kalau ginjal kita belum siap, makan protein banyak nih, karena nggak tersiap, dibuang kemana? Ya, benjol-benjol Pak, ada limfoma dan segala macam ya. Ada alergi dan segala macam, makan udang dikit langsung bentol-bentol. Nah, itu karena ginjalnya nggak siap sehingga dia tidak bisa menyerap yang namanya protein. Terus darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjal kita masih berat. Nah, ciri-ciri ini ya, mungkin ada satu dulu muncul. Nah, nanti cepat atau lambat Bapak Ibu, ciri yang lain akan menyusul. Biasanya kalau orang udah darah tinggi, bentar lagi sebulan 2 bulan lagi mulai asam urat ya kan. Darah tinggi mungkin sebentar lagi mulai ototnya gampang kaku atau sendi dan segala macam. Nah, ciri yang lain adalah masalah reproduksi. Nah, reproduksi kan banyak ya. Penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Itu bisa namanya keputihan, terus bisa namanya apa namanya lemah syahwat, ejakulasi dini, ya, durasi berkurang dan segala macam. Terus ada namanya apa kesuburan. Itu organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Nah, kalau misalkan terjadi ciri-ciri seperti itu berarti ginjal kita udah mulai berat kerjanya. Berat kerjanya karena apa? Bisa karena lambung gampang naik, bisa karena kurang air putih, bisa karena mungkin kebanyakan kopi atau kebanyakan vitamin atau obat. Ya, mulai pembengkakan macam-macam swelling ya istilahnya. Swelling pembengkakan tuh macam-macam. Ada yang sampai tumor, kanker, apa jerawat, sampai kutil. Nah, cek Bapak Ibu di badan Bapak Ibu udah ada kutilnya belum nih? Nah, kalau ada kutilnya berarti udah mulai nih ciri ginjal kita udah mulai berat. Nah, nanti muncul penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya ada satu atau dua. Kalau nggak kutil ya sama asam urat, kalau nggak kutil ya sama masalah apa boyoknya pegel, ya darah tinggi dan segala macam. Terus imunitas tubuh, autoimun. Jadi imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Jadi kalau ginjal itu adalah imun utama. Imun utama itu adalah prajurit intinya. Ini kalau udah mulai lemah, prajurit cadangan keluar. Namanya autoimun. Bisa vitiligo, bisa psoriasis dan segala macam. Apa namanya amandel, tiroid dan segala macam itu autoimun semua. Nah, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Terus alergi, ada yang namanya alergi dingin, alergi debu, ya, makan apa namanya seafood yang tadi ya, terus berontokan gatal-gatal itu. Nah, itu mulai ginjal yang menurun. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ini mana gentengnya, mana sofanya. Nah, dari sini kita lihat. Sofa nama-nama penyakit ini Bapak Ibu. Genteng adalah nama-nama organ. Jadi kita punya 5 organ utama. Jadi ada 12 organ, tapi ada 5 organ besar yang tadi ya, yang di yin dan boxing tadi. Ada ginjal, ada liver, ada jantung, lambung, dan paru-paru. Ini 5 organ besar nih. Jadi boleh dikatakan apapun penyakitnya dari A sampai Z, itu 5 organ tubuh ini yang bertanggung jawab. Jadi kita tinggal seimbangkan aja organ-organ ini. Dulu sebelum ada ITERA, nah ini agak ribet juga nih, sebelum ada ITERA, itu per organ itu ada meridian. Meridiannya banyak sekali. Ya, terus per organ jantung, per organ lambung, liver dan segala macam nih. Ada namanya titik-titik meridian yang sangat banyak sekali. Nah, dengan alat ini Bapak Ibu, ya kita bisa menyeimbangkan fungsi organ tadi atau membenerin gentengnya
dengan satu cara yaitu adalah basic blow. Nah, basic blow ini udah mewakili semuanya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum ngeblow ya, proses revitalisasi ini ada 3 fase. Pertama adalah detoksifikasi, fase yang pertama, ini terjadi healing krisis pasti. Nah, semua proses detox itu nggak ada enaknya. Nah, ini proses detoksifikasi, healing krisis. Nah, setelah healing krisisnya kelar, ini mulai nih proses penyimbangan fungsi organ, fase yang kedua. Nah, nanti kalau udah kelar, ini mulai proses penguatan fungsi organ. Nah, di saat penguatan fungsi organ ini boleh masuk nutrisi-nutrisi yang bersifat tonik ya, yang bersifat tonik. Ya, mineral boleh masuk di sini. Selama detoksifikasi jangan masuk mineral, sedikit aja mineralnya, jangan terlalu banyak. Ya, mineral. Jadi ini kita bersihkan dulu proses ini ya 3 sampai 7 hari rata-rata. Itu proses healing krisis. Nah, untuk bisa menekan healing krisis, minum air putih yang banyak. Ya, terutama yang di blow. Jadi proses detoksifikasi dan proses revitalisasi itu butuh yang namanya air. Nah, ini nggak mungkin kalau kita mendetoks nggak ada air. Kalau air kita kurang, detoksnya nggak akan berhasil. Nah, contohnya kalau kita mandi nggak pakai air ya, baik bisa bayangkan. Mandi nggak pakai air, nggak akan bisa bersih. Detoks kurang air, nggak akan bisa jadi. Revitalisasi fungsi organ kurang air, nggak akan jadi. Nah, pastikan Bapak Ibu minum air putih ini ya, secukupnya ya. 35 ml dikalikan berat badan. Ya, setiap orang berat badannya beda-beda. Ya, dia ada gemban. Proses detoksifikasi itu ada proses detoksifikasi penyimbangan fungsi organ, ada penguatan fungsi organ dan semuanya butuh air. Nah, dipastikan Bapak Ibu minum air yang di blow minimal 300 ml. Ya, bagi saya sendiri saya nggak akan ngeblow orang yang nggak mau minum atau minumnya sedikit, saya nggak mau ngeblow karena healing krisisnya pasti berat ini. Ya, healing krisisnya pasti daripada besok dia komplain, Pak badan saya sakit semua ya. Ya kalau apa namanya terapi 1-2 orang masih, kalau yang kita terapi 10 orang ya, itu nanti 10 orang komplain semua. Habis terapi bukannya badannya enak, malah sakit semua. Nah, saya nggak akan pernah mau terapi orang yang nggak mau minum. Ya, jadi kalau orang itu nggak biasa minum, ini harus dihabiskan ya. Harus saya tungguin, mau setengah jam, habisin 1 gelas, 300 ml. Ya, nah syukur-syukur nanti di tengah terapi minum lagi, di terakhir terapi minum lagi. Aman. Nanti proses healing krisisnya nggak berat. Proses detoksifikasi nggak berat. Nah, pertama yang dilakukan basic blow, ya, ini lakukan ya, kalau kita pakai ngeblow orang pakai baju, ya jaraknya 5 sampai 10 cm Bapak Ibu. 5 sampai 10 cm. Tapi kalau nggak pakai baju, jaraknya 15 sampai 20 cm. Nah, buat lingkaran selebar leher ini, ya, lingkaran selebar leher, ya, berputar berlawanan jarum jam. Nah, dari atas lakukan ya, ini semua kan kena Bapak Ibu. Bahu kiri, bahu kanan, paru-paru kiri, paru-paru kanan ya, jantung semua kena. Nah, ini genteng semua Bapak Ibu. Ya, hati, nah hati ini adalah pusat metabolisme kita di sini. Jadi 100% penyakit ya. Kolesterol nggak akan bisa turun selama liver kita pasti berat. Lambung juga, lambung akan gampang naik ya. Selama liver kita berat. Blow di sini, cari titik yang paling panas. Ya, limpa, ya sampai lambung, pankreas ya, ginjal kiri, ginjal kanan. Nah ini 60% penyakit kita yang kita tahu hari ini dari ginjal. Blow di sini ya. Orang yang ototnya gampang kaku, masalah tulang, masalah darah tinggi, di sini pasti terasa pertama gatal, terus kemudian lebih panas. Nah, mulai ke lumbar 1, lumbar 2, nah ini mulai nih. Nah, orang-orang yang low back pain tadi atau mungkin ada yang bilang saraf kejepit tadi ya. Nah, di sini akan kelihatan nih dari sampai tulang ekor. Lakukan gerakan lawan jarum jam. Nah, pas sampai bawah, jangan naik ke atas, Bapak Ibu. Ya, jangan naik ke atas, tapi dibuang dulu keluar. Nah, kemudian lakukan lagi. Nah, terusnya lakukan ini sampai 5 sampai 15 menit. Ya. Jadi how to blow ini sangat penting sekali ya. Itu khusus untuk membenerin gentengnya. Jadi kalau genteng kita masih bocor, ya penyakit itu akan kumat lagi, kambuh lagi. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu blow nih. Tangan saya sakit nih di sebelah sini misalkan, di blow. Hari ini langsung enak. Nah, tapi ini masih geser sofa. Kemungkinan kambuh lagi enggak? Pasti ada. Selama ginjalnya masih berat, selama gentengnya masih bocor. Nah, jadi kita bisa bedakan mana ngeblow sofa, mana ngeblow genteng. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma ngeblow sofa, titik-titik yang bermasalah, langsung enak, tapi besok bisa kumat lagi. Nah, biar nggak kumat lagi, itulah pentingnya basic blow. Nah, ini untuk semua penyakit Bapak Ibu.
Ya, semuanya kena semua. Nah, kalau udah sampai kira-kira 1 menit, 2 menit ya, kita perlu yang namanya scanning ya. Scanning kita nggak usah putar, ya cukup kita arse dari atas sampai ke bawah. Cari titik yang paling panas. Nah, sampai begitu misalkan panasnya di sini ya, blow di sini. Kalau panasnya di ginjal kiri, blow di ginjal kiri. Nah, kita cek. Atau mungkin Bapak Ibu bisa nyari titik livernya. Nah, kalau misalnya udah ketahuan ini kolesterol gampang naik, langsung cari titik livernya. Tek. Nah, di situ terjadi titik yang lebih panas, blow. Nah, ini lucunya kalau orang yang darahnya kental, Pak. Darahnya kental, itu di blow seakan-akan nggak panas. Nah, seakan sebenarnya kita udah tahu ini orang ini punya keluhan ini dan segala macam. Oh, itu pasti organ ini yang sakit. Cuman di blow di situ kok nggak terasa, nggak ada respon. Nah, itu ciri darahnya kental. Suruh minum lagi. Segelas, 2 gelas, kita tunggu lagi. Paling 5 menit, 10 menit, baru kita blow. Nah, itu dia baru terasa. Jadi kalau aliran darah kita nggak lancar, itu seakan-akan sarafnya itu kayak mati, kayak tumpul ya. Kayak kebas gitu ya. Nah, begitu aliran darah kita lancar, sarafnya buka. Contoh paling misalkan kalau kalau kita genggam tangan gini, kita hentikan aliran darah ke apa namanya? Ke telapak tangan ya. Begitu berhenti aliran darah, ini seakan-akan kebas. Nah, ini bukan salah salah sarafnya enggak. Ya, kita mau ngutek-ngutek sarafnya juga sama aja. Bukan sarafnya yang salah. Ini adalah aliran darahnya nggak lancar. Begitu aliran darahnya lancar, nah sarafnya akan terasa. Nah, intinya apa? Aliran darah dilancarkan dulu, salah satunya dengan mengencerkan darah dengan air putih yang di-blow. Biasanya begitu kita terapi kok nggak sakit, nggak terasa segala macam, ya suruh minum air putih, paling nggak 1 gelas, 2 gelas, tungguin dulu 5 menit, 10 menit, kalau udah mulai sekiranya udah mulai rata, baru kita blow lagi, pasti terasa sakit. Nah, oke, nah ini kalau kita melakukan 5 sampai 15 menit, ya udah sedikit cukup. Begitu itu baru ke titik limfatik. Limfatik itu di bawah telinga ini, ya. Ini 2 menit, kiri kanan 2 menit, ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau ke pasien, pasien kita telungkup ya, mengkurap, ya. Sekalian mengkurap, ya, sekalian mengkurap kita blow ini bawah telinga kanan kiri. Nah, kemudian 2 menit, 2 menit, kemudian di belakang lutut, ya, kanan kiri 2 menit, 2 menit, kemudian sekalian dia tengkurap telapak kaki kanan kiri 2 menit, 2 menit. Nah, setelah itu baru telentang. Nah, telentang posisi pertama ketiak ya, kanan kiri 2 menit, 2 menit, siku 2 menit, telapak tangan 2 menit, nah kemudian selangkangan 2 menit. Nah, itu rangkaian basic blow. Itu kurang lebih membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit. Nah, itu khusus untuk gentengnya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk gentengnya. Nah, ini genteng ini sangat penting sekali. Jadi, kalau organ kita seimbang, tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya Tuhan tuh nggak salah desain. Ya, dia menciptakan tubuh kita dengan sistem-sistem yang sangat teliti dan sangat otomatis, autopilotnya luar biasa. Jadi kita tinggal benerin aja organnya, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu udah kita pelajari selama 12 tahun ya. Sebelumnya bukan dengan alat ini, tapi dengan alat yang berbeda dan lebih rumit ya. Nah, dengan alat ini kita punya wah luar biasa, sangat ajaib sekali, sangat meringankan sekali ya, sangat memudahkan sekali dan kita ini sebenarnya lagi diuntungkan dengan teknologi ya. Nggak usah pelajarin tentang medis timur seperti apa, kita tahu basic blow, lakukan aja tiap hari, apapun sakitnya nanti mereda sendiri. Nah, itu luar biasanya. Jadi pastikan minum dulu ya, target air putih ya. Proses detoksifikasi dan proses revitalisasi itu butuh air. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ya air putihnya kurang, mulai dibenahin. Ya, habis itu lakukan basic blow tiap hari. Oke, gitu ya. Oke, mungkin gitu sharing dari kita, Bu Moni. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, silahkan. Ya, silahkan mungkin ada pertanyaan bisa di chat dengan chat atau dengan voice. Silakan Bu, silakan waktu saya kembalikan ke Bu Monik. Baik, terima kasih Pak Dedi. Informasinya hari ini sangat menarik sekali. Jadi kita bicara genteng dan sofa ya Pak ya. Ini bukan Ya, betul. furniture. Oke, baik. Ini sudah mulai ada yang mau bertanya. Baik, Ibu Arni mungkin untuk masalah terapi antara tadi genteng dan sofa, bisa nanti kita akan dengarkan kembali di rekamannya. Jadi Ibu Arni bisa mendengarkannya. Baik, kita bisa mulai saja dengan pertanyaan dari Pak Heri. Untuk air yang di blow tadi berapa lama ya Pak Dedi? Untuk air yang di blow per 300 ml 2 menit.
Jadi kalau 600 mili 4 menit. Ya. Jadi sebaiknya mungkin bisa ditandon ya, bisa ditandon kita ngebrew banyak sekalian, tapi di-blow di gelas yang kaca, jangan yang di luar kaca atau dari plastik dan segala macam. Jadi dari kaca atau dari keramik di-blow 2 menit. Ya. Setiap 300 mili 2 menit ngebrew-nya. Nah, itu fungsi air yang di-blow ini sangat selain airnya ya, ini begitu di-blow, nih air ini mudah menyerap ke sel, jadi mudah menghidrasi sel. Ya, jadi minum banyak pun juga nggak kembung. Karena dia merubah struktur dari klaster, ya klaster itu gerombol gini ya, yang terdiri dari 15 sampai 20 molekul menjadi linier, sehingga dia mudah masuk ke sel. Itu Bu Monik. Baik. Ini juga ada beberapa pertanyaan, Pak, untuk Ibu Madani. Untuk telinga yang berdenging, ini indikasinya untuk sakit ginjal atau darah tinggi ya, Pak? Ya, telinga berdenging itu dari lambung naik. Nah, asam lambung naik ke atas, telinganya gampang berdenging. Nah, itu juga nanti 90% kan dari sakit kan dari lambung. Nah, hati-hati Bu. Jadi kalau udah mulai lambung naik, salah satu cirinya adalah dengan berdenging, dia akan memberatkan semua fungsi organ, termasuk ginjal tadi. Nah, ginjal tadi kalau udah mulai berat 60% penyakit dari sana. Ya, termasuk ke jantung. Tapi untuk masalah jantung yang berasal dari ginjal biasanya aritmia, terus kram jantung, jantung bocor, terus kemudian apa namanya detak jantung nggak naik turun ya aritmia tadi. Tapi kalau untuk namanya penyumbatan jantung itu dari livernya. Nah, apapun nama penyakitnya Bu ya, yang bertanggung jawab cuma 5 organ tadi. Tinggal basic flu aja lakukan. Oke, baik. Jadi kita jangan langsung mencari kambing hitamnya gitu ya, Pak ya? Ya, Baik. Ini pertanyaan dari Ibu Rini. Untuk mata minus, bisa nggak nih, Pak De? Ini pertanyaan ya. umum nih yang sering ditanyakan semua orang nih. Ya, jadi kalau saya sendiri belum pernah, terus terang belum pernah nyoba pasien yang mata minus ya. Nah, cuman yang tadi banyak sekali video-video dari orang-orang Amerika, yang tadi video di awal juga seperti itu. Jadi dia buang kacamatanya semuanya, dia nggak butuh kacamata minus, plus dan segala macam nggak butuh, dia bisa. Nah, kemarin juga ada testimoni, ada yang minus 6, ya, dia blow tiap hari, tapi dengan speed yang normal, ya, yang kecil ya, tiap hari, dia cek lagi minusnya jadi 4. Ya. Tapi kalau untuk saya sendiri saya masih nyari orang yang mau saya pasien yang mau kita terapi untuk mata ya. Nah, cuman dari testimoni yang lain ada, cuman dari saya sendiri belum. Mungkin sebenarnya kalau untuk bicara mengenai hal ini lebih kepada seperti yang Pak Dedi bilang, kalau tubuhnya sudah baik, dia akan menyembuhkan diri sendiri, gitu ya Pak? Betul, ya, ya. Jadi intinya di basic dulu. Jadi mungkin gini ya, ada juga ada pernah nggak kita ngelihat orang makan gorengan tiap hari, ya, cuman kolesterolnya nggak naik. Cuman ada teman kita mungkin makan atau kita sendiri makan gorengan satu aja ya, kolesterol langsung naik. Ya, biasanya yang dikambing hitamkan adalah gorengannya. Ya, ya. Yang disalahkan gorengannya. Jadi ada juga orang makan emping banyak nih asam urat nggak naik. Cuman ada mungkin dari kita makan emping satu aja asam urat langsung naik. Yang dikambing hitamkan adalah empingnya. Nah, setiap orang kan organnya beda-beda. Nanti kita tinggal brew. Nah, misalkan kolesterol itu apa, livernya brew. Kalau asam urat itu apa, ginjalnya kita brew. Gitu ya. Baik. Nah, ini dari Pak Ceciang kayaknya. Kalau ada penyakit bawaan ginjal yang bocor, itu bisa di-blow atau tidak ya Pak? Ya, ya. Bawaan. Oh, penyakit bawaan ya. Iya, bawaan, betul. Ya, penyakit bawaan. Jadi kalau yang kita tangani biasanya adalah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, degeneratif itu bukan penyakit bawaan lahir ya, atau bukan karena accident. Tapi bisa dicoba, Pak. Karena bisa dicoba. Jadi gini, jadi ada namanya hubungan tadi yin yang boxing. Itu pernah juga saya eksperimen ya ke pasien dan akhirnya berhasil juga. Jadi liver itu punya anak yang namanya jantung. Tapi liver itu punya ibu yang namanya ginjal. Nah, jadi kalau ibunya anaknya itu sakit, otomatis ibunya juga kena. Jadi setiap organ ini saling menghidupi. Nah, nanti juga bisa dikondisikan juga dengan namanya basic blue tadi. Lakukan basic blue aja, nanti ada organ-organ yang nggak seimbang itu diseimbangkan dengan organ yang lain. Jadi dia ada hubungan yang saling menghidupi.
Nah, ada juga orang anak kecil bawaan lahir juga. Ini saat ini juga saya banyak orang yang anak kecil telat bicara, terus telat jalan, ya. Kenapa? Karena nutrisi kok kayaknya nggak bisa terserap. Ada yang kemarin bilang, ini saya kasih anak susu itu sehari 400.000. Cuman kok nggak ada perubahannya. Dia lakukan selama hampir 2 tahun. Dia masih tetap sama. Nah, kita bisa analisis ya, kalau ginjal berat itu semua mineral nggak bisa terserap. Kita mau kasih mineral yang paling mahal pun, ya namanya nggak bisa terserap gimana ya. Nah, kemudian saya blow sebelum di blow ya, kita kasih air yang minum air yang di blow. Nah, kemudian saya fokusin ke ginjalnya dengan speed yang rendah anak kecil karena masih anak kecil ya, umur 6 tahun. Nah, di situ habis itu udah mulai itu terapi ketiga, dia kasih mulai nutrisi dikit-dikit. Nah, perubahannya luar biasa. Kita ngomongnya udah mulai membaik. Nah, waktu itu dia ngomongnya susah, jalannya bagus tapi ngomongnya susah. Udah mulai speednya udah mulai membaik. Terus lakukan ginjal sampai hari ini bisa normal. Nah, itu kasus ini juga ada sebelum ini ya, yang kasus yang pasien-pasien yang lama seperti itu. Jadi banyak anak yang hari ini fungsi ginjalnya berat. Nah, orang tua dikiranya ini kurang nutrisi, benar kurang nutrisi. Cuman nutrisi yang paling benar adalah nutrisinya tidak bisa terserap. Ya, untuk bisa nutrisi terserap, organ kita benerin, terutama ginjalnya. Gitu, Oke, Bu Monik ya. baik. Bagaimana ini ada pertanyaan dari Pak Ramlan, bedanya sama sabuk dari belt itu apa ya Pak? Saya kurang pahamnya mungkin. Bedanya apa? Sabuk dari belt. Mungkin bisa dengan voice nggak apa? Pak Ramlan. Atau nanti kita skip dulu, nanti kita akan cari Pak Ramlan ya Pak ya. Oke, siap Bu Monik. Dari Ibu Mardani, air yang sudah di blow ini bisa disimpan di wadah plastik atau tidak? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa Nah, kalau bisa usahakan tertutup. Ya, tertutup itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam untuk struktur airnya ya. Tapi kalau untuk energinya bisa bertahan 2 jam. Oke, baik. Pak, gimana cara supaya hipertensi bisa selalu normal? Dan dari semua penyakit, kebanyakan pengaruhnya ke tensi selama ini masih naik turun dari Ibu Uni. Ya, ya. Jadi hipertensi nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat, Pak. Ya, ya. Selama ginjal kita berat, hipertensi nggak akan bisa turun. Nah, Bapak tinggal pilihnya ada dua, mau geser sofa, minum obat, atau benerin gentengnya, atau benerin ginjalnya. Bapak tinggal blow aja tiap hari, ya. Blow ginjalnya, lambungnya, dan livernya. Nah, pastikan juga target air putihnya kena. Karena ginjal ini butuh air, Pak. Jadi ginjal ini butuh air. Jadi Bapak nanti target air putihnya juga kena, lakukan blow tiap hari, khususnya difokuskan ke ginjalnya. Nah, selama ginjal kita berat, itu tensi nggak akan bisa turun. Nanti ada penyakit bawaan yang lain, Pak. Contohnya asam urat mulai naik. Nah, yang tadi kita informasikan ya. Jadi ada organ ginjal itu kalau udah mulai menurun ya, cirinya banyak sekali. 60% yang kita tahu hari ini penyakitnya itu semua rata-rata dari penurunan fungsi organ ginjal. Oke, baik. Nah, untuk Ibu Nuke, untuk terapi itu butuh minum air berapa liter ya, Pak? Ya, pas terapinya, Bapak Ibu, ya pas terapinya pada waktu sesi terapi basic flu-nya, sebelum terapi minum air minimal 300 ml. Blow sekitar 2 menit. Minum dulu, habis itu lakukan rangkaian basic flu tadi, terus ditutup dengan minum lagi air selama 300 ml air yang di blow sekitar 300 ml. 300 ml itu kurang lebih 1 gelas es teh itu ya. Mungkin kalau yang sering keangkringan ya, 1 gelas yang ada pegangannya itu sekitar 300 ml. Bukan di gelas yang kecil ya. Nah, itu beda. Minimal 300 ml atau gelas yang es teh itu. Ya. Gelas teh Cangkir panas itu, ya, Bu Monik. Ya. cangkir itu ya Pak? Gelas ini, maaf ya, ini saya nih, gelas segini nih. Nah, ini sekitar segini 300 ml. Ya, jangan gelas yang kecil ya. Jadi ukurannya bukan per gelas, tapi gelas yang 300 ml seperti ini. Ya, itu minum sebelum terapi dan setelah terapi juga minum 300 ml. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Enggar.
Untuk keluhan sakit DM, biasanya darah kan lebih kental dan jadi kurang terasa. Itu bahaya tidak kalau panasnya? Tidak terasa kalau kita blue. Ya, nah kalau khusus untuk DM, jadi gini, jadi begitu kita nanti terapi basic blue atau terapi yang untuk apa? Nanti kita bisa cari scanning titik yang terasa panas. Nah, kalau udah ketemu titiknya, pilihannya ada dua, mau cepat atau mau nyaman. Jadi kalau cepat, enggak nyaman, itu panas, ditahan dulu. Tapi kalau mau nyaman, kurang cepat. Nah, khusus untuk DM, pilihan cuma satu, nyaman aja, nggak boleh dicepetin. Jadi kalau untuk DM, jangan berhenti di satu titik terlalu lama. Karena resiko kulitnya mudah melepuh untuk DM. Nah, DM biasanya kan ini, apa namanya, kental ya, darahnya kental ya. Nah, pastikan minumnya juga, Bu. Ya, minumnya juga. Jadi, minum air putih yang di blue itu wajib. Kalau saya malah 3 kali ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Karena kalau darahnya kental, di blue dimanapun tidak akan terasa panas. Nah, akhirnya banyak orang yang ngeblunya terlalu lama dan segala macam, nah nanti malah melepuh. Khususnya yang DM. Ya, blue-nya nyantai aja, ya nyaman. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Nah, itu nanti 3 minggu lakukan. Sehari bisa 2-3 kali rutin. 3 minggu perubahannya udah banyak. Oke, baik. Jadi Betul. lebih pada kerutinitasan ya Pak Dedi ya. Betul. Yeah. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Clara. Sakit lambung blownya di mana ya Pak? Ya. Kalau sakit lambung di blow di mana? Nah, yang tadi ya. Nah, lambung blow di livernya dulu, Bu. Ya, liver tuh nanti di titik-titik tadi ada gambar ini ya petanya. Blow livernya dulu, baru blow di lambungnya. Ya, blow livernya dulu, baru blow di lambung. Lambung nggak akan bisa normal selama livernya berat. Ya, nggak akan bisa normal selama 5. Nah, kalau udah di lambung nanti kalau udah kena titik lambung ya, udah ketemu titik lambung ya, pasti terasa lebih panas. Nah, pilihnya ada dua, mau cepat atau mau nyaman. Ya, kalau mau cepat tahan dulu. Jadi nggak nyaman panasnya. Paling nggak 10 detik, 20 detik baru pindah ke titik yang lain. Nah, itu lakukan tiap hari. Cari sampai ketemu titik livernya. Nah, kurang lebih di belikat belakang sebelah kanan. Tadi sesuai gambarnya tadi. Oke, baik. Nah, ini untuk pertanyaan dari Bapak Hisban. Lutut sakit apabila ditekuk. Ini sudah ditekuk lama, diluruskan juga sakit. Tidak bisa jongkok dan jalan kaki terasa berat. Ini perlu di sisi bagian Ya, mana yang lebih lama di blow nih Pak? ya. Jadi gini, jadi itu ada namanya osteoartritis, Pak. Jadi mulai ciri-ciri pengapuran seperti itu. Jadi organ yang bertanggung jawab itu ginjalnya, tapi juga kita bisa langsung ke sofanya. Contoh misalkan ini lutut ya, Pak ya. Maaf ya, Pak ya. Ini lutut ya, ini lutut. Nah, Bapak blow dulu lututnya, ya, berlawanan jarum jam. Nah, nanti di blow ini dipanasin semuanya, paling nggak 1 menit. Nah, setelah itu nggak usah memakai gerakan, ya, jangan diputar, tapi dicari titik yang paling panas, ya. Jadi steady gini aja, cari di arsir. Nah, misalkan ketemu titik yang paling panas di sini, tek nih ya. Nah, langsung blow di sini, Pak. Nah, blow di sini tahan dulu. Nah, ini pilihan kedua, mau cepat atau mau nyaman. Kalau Bapak pengen cepat sembuh, tahan dulu. Itu memang panas ya. Tapi kalau mau nyaman ya sambil nyaman. Kalau udah punya alatnya sambil nyaman, lama-lama di blow nggak sakit. Nah, itu bisa sekali terapi, insya Allah bisa. Ya, kalau udah ketemu titiknya. Nah, kalau udah satu, mungkin ada di sini lagi dan segala macam. Jadi cari titik yang paling panas. Nah, terasa di situ. Jadi pada waktu nyarinya jangan diputar, Pak. Tapi di steady dulu scanning ya. Nah, nanti dicari. Nah, nanti ketahuan itu. Nah, begitu. Aduh, panas di sini belum. Nah, baru diputar. Gitu. Oke. Nah, biar ndak ini kan masih sofanya ya Bu Monik ya. Biar ndak kumat lagi ya, biar ndak ngapur lagi blow ginjalnya. Nah, di basic blow di belakang. Ya, terutama di fungsi organ ginjalnya. Oke, balik lagi. Jadi mau betulin genteng atau pindahkan sofa ya Pak? Ya, betul. Oke, baik. Ini pertanyaan tadi sudah dijawab sama Pak Dedi. Untuk Pak Deno, yaitu berapa lama maksimal jam untuk air yang di blow untuk efektif nih Pak Dedi. Tadi sudah dijawab. Ya, Baik, untuk Pak Dimas, apakah habis blow bisa langsung mandi? Sepertinya ini saya bisa jawab gitu ya. Kita masih punya oke. waktu jeda kurang lebih 4 jam setelah di blow nih Pak Dimas.
Dari Ibu Nurmaisari, saya banyak beraktivitas di ruangan ber-AC. Apa efek sampingnya setelah di blow ya terkena AC? Ini Ya, sebenarnya saya banyak basic aktivitas. yang umum ya Pak. Ya, Bu. Ini sesuatu yang umum ya Pak. Bahwa kalau misalnya Ya, habis di blow, ya. Jadi habis di blow kalau bisa jangan kena terlalu banyak kena dingin ya. Angin, AC, minum dingin, makan dingin atau dan makan mentah. Nah, kenapa nggak boleh seperti itu? Karena ini kita kan terapian ya, terapian. Jadi jangan diizinkan lagi kalau kena AC kan. Nah, kalau kena AC mungkin dengan jaket dan semburannya jangan langsung. Nah, karena organ liver, jantung dan ginjal itu adalah organ yin. Kita lagi di terapi yan. Ya, jangan diizinkan lagi. oke. Ya, kalau paling nggak 4 jam. Oke. Itu SOP yang berlaku ya Pak. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Faizal. Ini penyakit terminologi timur ada panas dan dingin. Apa blow ini relevan ketika penyakit itu ada panas? Jadi ini kayak mungkin ya Pak Dedi tadi jelaskan bahwa yang bagian ini Ya. ada yang kena dingin. Penyakit terminologi timur ada panas dan dingin. Apa blow ini relevan ketika penyakit panas? Mungkin yang organ yang Maksudnya panas. gimana, Pak? Mungkin yang organ. Oh, mungkin gini ya. Ini kan di ya tahu. Jadi di yin yang boxing ini ada yin sama yang. Jadi ada organ-organ yang yin, ada organ-organ yang yang. Itu relevan sekali, Pak. Relevan sekali karena ada 3 organ besar itu karakternya yin. Ya, yin. Sebenarnya gini, jadi ada kalau di medis timur itu organ utama itu adalah liver dan ginjal. Organ yang lain adalah organ efek. Nah, 2 organ ini adalah yin semua. Nah, artinya apa? Kalau liver kita udah bagus, dia akan bisa mengkondisikan yang lain, terutama juga ginjalnya. Jadi kalau di medis timur kalau kita mau kumpulin lagi satu ya, ada 2 organ yang sangat penting, liver dan ginjal. Yang lain adalah organ efek. Contohnya jantung, jantung adalah organ efek. Efek dari liver penyumbatan, efek dari ginjal itu aritmia, naik turun, detak jantung naik turun, atau kram jantung, atau jantung bengkak, atau jantung bocor. Itu dari efek dari ginjal. Nah, atau mungkin bengkak kaki, bengkak dan segala macam. Nah, itu bukan jantungnya tapi ginjalnya. Tapi kalau medis barat itu deteksinya jantungnya. Tapi kalau medis timur itu ginjalnya. Selama ginjalnya bagus, ya otomatis jantungnya akan ngikut. Ya, jadi organ utama kalau di medis timur adalah liver dan ginjal. Ya, yang lain adalah efek. Oke, baik. Itu Pak Faisal. Ya. Ini baik dari Ibu Umi, ini pertanyaan kalau kena asam urat ini kan pantangannya banyak nih Pak Dedi. Nah, untuk makanan yang sehat seperti apa ya? Ya, ya. Jadi gini, Bapak Ibu yang kena asam urat atau semua orang ya, itu jadi hindarkan. Jadi asam urat itu tadi kita bisa belajar ya, asam urat organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ginjal menurun fungsinya atau berat kerjanya itu bisa dari kurang air putih ya. Ibu perbaiki minum air putihnya. Ya 35 menit kalian berat badan dan juga jangan makan makanan yang menimbulkan rangsangan asam tinggi ya. Contohnya kayak singkong, kopi, ya roti basah ya, roti tawar. Terus nanti kurangi juga pisang, mangga, pepaya dulu, ya detox dulu, ya madu juga jangan dulu. Nah, itu biar asamnya nggak naik sehingga fungsi apa ginjalnya ringan. Terus kemudian eh, sebenarnya bukannya nggak boleh nggak boleh makan, tapi belum boleh, ya belum boleh, ya. Nanti kalau organ kita udah sehat itu semua nggak masalah. Jadi ringankan dulu kerjanya ginjalnya. Nanti kalau udah ringan, nanti asam urat akan normal. Gitu Bu ya. Ya, sebelum asam urat itu membuat radang persendian loh. Ya. Nah, kalau udah mulai meradang ya itu udah mulai sakit sekali. Tapi dengan alat ini nggak usah khawatir. Blow aja di titik radangnya, insya Allah cepat itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah terapinya, tetapi pola makan juga harus diatur ya Pak. Betul Bu, iya betul. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Ambar. Ini ada batuk berdahak dan disertai panas. Nah, apa Ya, fokusnya untuk di blow nih Pak? ya lambungnya naik tuh, lambungnya naik tuh. Jadi lambung itu gini. Jadi prosesnya itu kalau lambung naik, namanya lambung itu adalah dia korosif ya, dia merusak ya. Lambung naik, di sini ada namanya
tenggorokan, dia akan meradang. Nah, tubuh ini pinter, Pak. Untuk melindungi radangnya tadi biar nggak infeksi, dia akan melindungi dengan namanya lendir tadi. Nah, fungsi lendir adalah untuk melindungi radang biar nggak infeksi. Nah, cuman kadang kalau radang lendirnya terlalu banyak, dia akan berdahak. Nah, biar sambil tubuh ini membetulkan radangnya, jangan diganggu dia dengan lambung yang tinggi. Ya, asamnya tinggi itu, Pak. Itu kenapa dia panas, karena asamnya tinggi. Minum air putih yang di blue, Bu. Ya, ya lebih banyak. Sedikit-dikit tapi sering. Ya, minum air putih yang di blue. Ya, kemudian juga ditambah lagi blue livernya. Nah, ini Ya, ada pertanyaan dari Ibu Hapsari nih, Pak. Seseorang yang memiliki riwayat jantung dan pernah bypass. Ini di blow di bagian mana dan yang tidak di blow di bagian mana? Karena sedang mengkonsumsi pengencer darah. ya, ya. Di bypass blue ringan saja. Cuman kalau ada ring, ya ada ring, jangan di blue di titik ringnya. Itu enggak boleh. Cuman blue di bagian yang lain enggak masalah. Nah, untuk pengencer darah Bapak bisa basic blue ya. Basic blue ringan tapi lebih fokusin lagi coba nanti ke livernya. Nah, livernya ini jadi orang-orang yang terjadi penyumbatan itu berarti livernya berat. Ya, itu blue di livernya pelan-pelan. Dikit-dikit tapi sering ya. Bisa sehari 2-3 kali, pelan-pelan nyaman aja tapi sering. Ya. Gitu Pak Absari. Nggih. Jadi nanti kalau Bapak udah ini jadi ini saya pernah juga lihat orang ya, orang diabetes waktu itu sebelum diterapi kita cek nih kadar gulanya tinggi. Kadar gulanya tinggi ada 280 sekian ya. Itu di darahnya kental sekali, susah keluar. Nah, begitu diterapi, rangkaian terapi segala macam, begitu cek lagi, darahnya langsung muncrat, langsung encer. Dan kadar gulanya langsung turun jadi 170 dari 290 dari 170 sekali terapi. Nah, itu kita bawa kesimpulan bahwa air yang di blue ini fungsinya bisa mengencerkan darah. Nah, selain minum air putih yang di blue dengan darahnya langsung encer. Saya juga heran loh, sekali terapi langsung encer. Itu seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Orang yang mau berhenti merokok, titik untuk yang di blow di bagian mana ya, Pak? Ya, oh, ya. Itu sebenarnya ini ya, dengan alat yang ini bisa ada namanya titik-titiknya ya. Cuman titik-titiknya tertentu ya di blue. Biasanya di ini apa di apa namanya selain niat ya, selain niat karena untuk berhenti merokok pertama adalah niat dulu ya. Baru nanti kita bisa bisa cari titik-titik yang di blue tadi. Ada titik-titik khususnya. Ya, itu mungkin agak banyak karena kita nggak punya slide-nya ya. Nah, nanti sementara itu basic blue dulu aja ya, ditambahin dengan niat yang bagus. Ya, ada titik khususnya cuman saya nggak punya slide-nya di sini. Oke, baik. Ya, Bu Monik mungkin suaranya kurang keras ya Bu Monik ya. Oke, baik. Nah, Untuk ya siap. ini ada pertanyaan dari Ibu Umi. Untuk ginjal bocor itu cirinya seperti apa ya, Pak? Ya, untuk ginjal bocor. Nah, ginjal bocor ini gini, apa namanya? Berat di fungsi ginjalnya. Cuman kalau secara itu mungkin di medis ya di dokter ya dia ya dibilangin gini ginjal bocor ya. Ya Bumi bisa buka mic enggak? Iya. Ada enggak? Nah, ini Bu Umi, terus bentar. Assalamualaikum ya Pak. Oke, sudah. Oh ya Bumi Semarang ya Bu ya? Iya Pak. Nggih, Oh ya. alhamdulillah nggih. Ya. Nah, ginjal jadi biasanya kan jantung bocor ya. Ginjal bocor itu cirinya yang sakit siapa Bu? Saya Pak pernah kencingnya darah itu Pak. Oh ya. Kencing darahnya perih nggak? Enggak sih, enggak rasa apa-apa. Cuman sampai di rumah sakit itu 1 minggu langsung tambah darah saya Pak karena kencingnya darah selama seminggu. Oh ya, kencingnya darah. Nah, itu bisa dari saluran kencingnya ya. Bisa dari ini, dari saluran kencing. Nah, kalau menurut saya itu saluran kencingnya, Bu. Jadi saluran kencingnya meradang, itu mulai keluar darah.
Nah, menurut saya seperti itu, jadi bukan ginjal bocor. Jadi kenapa ada namanya radang saluran kencing karena dari lambung. Jadi Ibu kemarin saya ketemu di mana di Semarang ya. Nah, Ya, itu lambung Ibu memang tinggi, kaki tangannya dingin. Nah, ya. saya Bu ini lambungnya tinggi sekali loh Bu. Nanti ginjalnya berat, saluran kencingnya juga berat. Nanti bisa bikin radang saluran kencing. Nah, kalau udah radang luka saluran kencingnya. Nah, itu seperti itu Bu. Nanti ikutin aja Bu yang kemarin kita sampaikan. Oh, Nggih. Jadi nggih, Pak. menurut saya bukan ginjal, tapi saluran kencing emang berat. Oh, gitu. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Ya. Insya Nggih, Allah, J, sama-sama Assalamualaikum. Bumi, J. Ya, kemudian Bu Monik, Oke, baik, Pak. Ini untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya bisa langsung jawab. Untuk Pak ya, Aski ya. Untuk yang klasik ini penggunaannya 2.000 sampai 3.000 jam ya, Pak. Setelah ini ya, terlewatin, berarti Bapak tinggal mengganti perangkatnya saja. Jadi beli baru maksudnya, Pak. ya. Baik. Ini pertanyaan dari Ibu Rini. Kalau secara umum kan malam itu dilarang banyak minum. Bagaimana dengan penggunaan perangkat ini kalau di malam hari, Pak? Kalau secara umum kan malam dilarang banyak minum. Bagaimana dengan itu? Iya, kalau malam jangan terlalu banyak minum. Jadi gini, jadi kita tuh punya jam-jam detok Bapak Ibu. Jadi jam-jam detok. Jadi jam-jam 3 sampai jam 5 sore itu detok saluran kencing. Minum enggak apa-apa per jam. Jadi 1 jam itu maksimal 600 mili. Ya. Jadi jangan 1 jam itu 1 liter gitu ya. Jadi kebutuhan air putih itu satu hari itu minimal 35 mili kalikan berat badan masing-masing. Jadi kalau berat badan kita 100 kilo ya 3,5 liter target per harinya. Itu minimal, tapi maksimalnya adalah 600 mili per jam. Ya, jangan banyak mana. Nah, 600 mili per jam itu lakukan jam 3 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 7 itu detok ginjal. Setelah jam 7 jangan minum banyak-banyak. Gitu. Jadi lakukan pada waktu jam detok saluran kencing dan jam detok ginjal jam 3 sampai jam 7 malam ya. Gitu Bu Oke. Rini. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Bardani. Nah, ini kan biasanya kita harus ngeblow di bagian belakang ya, Pak Dedi. Kalau Ya, sendirian, ini gimana ya, Pak? Ada solusinya nggak ya? ada. Ya, blue depan Bu. Ya, blue depannya ya. Lakukan dengan yang sama. Ya, cara yang sama bagian depan, habis itu limpatik kan kita bisa blue sendiri. Atau mungkin Ibu kalau pengen lebih praktis Bu, beli Bio Itera. Nah, itu basic blue tanpa harus ngeblow. Ya, tinggal masukin kakinya aja beres, 30 menit. Nah, itu canggih sekali alat itu. Ya, itu basic blue tanpa perlu ngeblow. Ya, tinggal masukin kaki. Baik, ini pertanyaan dari Ya, Bu, Pak ya. Riki, Pak. Untuk kalau GERD terapinya di bagian mana ya, Pak? Nah, GERD itu lambung. GERD ya, itu lambung. Jadi banyak sekali pasien, saya punya pasien GERD macam-macam luar biasa dari irian jahit segala macam. Nah, itu kalau penanganan, maaf ya, untuk geser sofa, untuk medis barat tidak akan bisa sembuh. Ya, karena obat yang kita minum, semua obat yang kita minum itu memberatkan ginjal sama liver ya. Nah, kenapa orang lambung gampang naik? Ya, kita kembali lagi ke yin and yang tadi. Livernya berat. Ya, selama liver kita berat, lambung nggak akan bisa turun. Nah, orang-orang itu orang-orang yang lambungnya gampang naik. Nah, semakin livernya kecil, Pak, semakin mengecil. Nah, semakin kecil lambung gampang naik. Nah, ini kalau liver udah mengecil, Pak, hatinya kecil ya. Nah, ini udah mulai muncul parno. Orang-orang GERD itu kalau udah sampai yang ekstrim ya, itu udah mulai parno. Sulit tidur sendiri, takut tidur sendiri, cemasnya berlebih dan segala macam. Itu karena fungsi livernya semakin mengecil. Nah, lu pakai alat ini, Pak, efektif sekali. Ya, cari basic blue tiap hari. Nanti kena pasti di livernya atau nanti cari titik livernya. Nah, kalau livernya udah mulai membesar ya, gede hatinya, lambung udah mulai turun kecil-kecil. Ya, pelan-pelan asam lambung udah mulai turun dan GERD-nya bisa normal. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Marhani. Sepertinya Ibu Marhani banyak sekali bertanya nih, Pak. Untuk penderita penyakit nuktorian, apa cukup diterapi dengan basic blue? Ya, cukup diterapi dengan basic blue. Nah, basic blue itu benerin genteng. Ya, sebenarnya gini Bu,
Jadi kita udah diuntungkan dengan alat yang bagus, udah diuntungkan dengan cara-cara basic flow tadi ya, kita bicara di awal, apapun penyakitnya ya, itu pasti ada organ tubuh yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan tuh punya membentuk badan kita itu dengan sistem yang sangat bagus ya. Jadi the best doctor in the world itu badan kita sendiri. Jadi basic flow aja nanti seimbang fungsi organnya, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, apapun nama penyakitnya. Ya, di luar penyakit-penyakit yang bawaan lahir sama eksiden ya. Oke, baik. Pak, ini juga pertanyaannya menarik sekali dari Ibu Mirna. Kalau untuk orang depresi, terapinya bagaimana ya, Pak? Nah, ini macam nih, ini gini, itu sama kayak orang GERD ya. Nah, gini. Jadi liver itu pegang kontribusinya, kesehatan liver itu pola makan 20%, pola hidup 20%, pola pikir 60%. Nah, ini luar biasa. Akupuntur itu bisa namanya merangsang namanya hormon beta endorfin. Jadi kayak morfin alami dalam tubuh. Ya. Nah, alat ini ternyata sekali terapi sama dengan 10 kali akupuntur. Jadi orang yang kita terapi ya, dengan terapi yang benar ya, basic flow-nya benar, durasinya benar dan segala macam, minum dan segala macam ya. Habis terapi juga rileks segala macam. Itu lebih cenderung gampang tidur karena aliran darahnya normal. Nah, itu dia bisa ada namanya rileksnya dapat. Nah, dengan alat ini luar biasa bagus. Jadi saya pernah ya ngeblow orang, pasti kalau ngeblow orang, ya kalau apalagi kalau malam, itu nggak sempet dia pulang, tidur, paling nggak tidur di rumah dan segala macam. Karena apa? Darah lancar, ya, rileksnya dapat, mudah tidur. Nah, otomatis ini rileksnya dapat, ya. Nah, lakukan blow tiap hari, Pak. Oke, Oke. baik. Ini dari Ibu Eti nih, Pak. Untuk seorang yang kena stroke setelah di blow 30 menit dan tidak merasa ada perubahan, apa itu karena kebas dari tubuhnya ya, Pak? Ya, aliran darahnya nggak lancar, darahnya kental, Pak. Darahnya kental. Jadi nanti itu kalau darah kental di blow itu enggak terasa apa-apa. Nah, pastikan minum air putihnya dulu ya. Tungguin dulu. Jadi terapi air putih blow aja dulu ya. Tungguin. Nah, nanti kalau udah mulai dia target seharinya juga udah kena, terapi kedua itu pasti kerasa. Selama darahnya kental enggak akan terasa. Ya. Baik. Dan ini pertanyaan yang juga sering banyak terjadi nih Pak Dedi. Kalau orang yang punya kasus cuci darah dan minumnya dibatasi, apakah tetap harus minum 300 ml sebelum di blow? Ya. Nanti sistem minumnya, Bu. Jadi sistemnya bukan berarti 300 ml langsung sekali habis. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Blownya juga seperti itu, sedikit-sedikit tapi sering. Jadi misalkan kita minum misalkan 100 ml boleh ya. Cuman basic blue-nya jangan terlalu lama, sepertiganya saja. Nah, tapi sering. Ya, jadi minum air putih itu paling bagus sedikit-dikit tapi sering. Jadi bukan berarti banyak langsung sekali minum langsung banyak. Nah, bagi orang yang minumnya dibatasi ya, enggak harus 300 ml tapi 100 ml tapi durasi basic blue-nya juga sepertiganya. Berarti semuanya diatur ya Pak Dedi ya? Ya, betul, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Nancy. Kalau ada penyakit latup jantung tinggi lebih besar dari 30, apakah bisa dibantu dengan blow, Pak? Dan di sebelah mana? Mau LPA jantung lebih besar 30. Ya, apa bisa dibantu dengan itirat dan di blue sebelah? Bisa, Bu. Bisa. Jadi nanti ibu blue gini. Blue 2 organ ya, liver, ginjal. Nah, terakhir baru jantungnya. Tapi lebih banyak ke liver sama ginjalnya. Gitu, Bu ya. Dari belakang saja, jangan dari depan. Oke, baik. Jadi harus diperhatikan begitu ya Pak Dedi ya. Ya, ini kalau mau advance ya, nanti biar enggak, yang paling gampang sebenarnya basic blue aja. Basic blue itu udah kena semua, yang penting rutin. Jadi how to blue-nya benar, durasinya benar, terus rutin lakukan. Nah, apapun penyakitnya nanti jadi perubahan luar biasa selama 3 minggu itu. Ya, rutin lawan selama 3 minggu. Baik, ini sepertinya semua orang akhirnya cari pindahkan sofa nih Pak. Tidak betulin genteng nih. Ya. Ya,
Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Iska. Untuk mengetahui darah kental itu ciri-cirinya gimana ya, Pak? Ya, biasanya kalau darah kental ya, kalau dengan flow ini ya. Nah, kita udah tahu nih misalkan orang ini punya keluhan apa, darah tinggi. Darah tinggi ginjalnya atau mungkin otot. Ini harusnya ginjalnya sakit, tapi enggak sakit ya. Berarti darahnya kental. Suruh minum dulu. Nah, kita tanya mesti orang itu minum ya. Minum dulu 5 menit 10 menit kita blow lagi. Nah, bener kan? Ginjalnya terasa baru panas. Nah, itu kalau dengan alat ini. Itu seperti itu, Bu Siska. Ini pertanyaan dari Ibu Dedi. Untuk seseorang yang mau transplantasi ginjal, apakah bisa pakai perangkat ini, Pak? Ya, kalau transplant ginjal ya Juli ya. Ya, kalau itu udah mendekati ya mending transplant aja. Jadi revitalisasi fungsi organ itu enggak bisa cepat itu, paling enggak minimal butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Oke, jadi Ya. kita mereka operasi dulu gitu ya, Pak? Ya, operasi dulu baru nanti dirawat dengan terapi bisa. Jadi revitalisasi fungsi organ itu ada 3 tahap ya, detoksifikasi, penyembuhan fungsi organ dan penguatan fungsi organ itu butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Ya. Oke, baik. Sedangkan ini pertanyaan dari Pak Irwan. Apakah ada resiko bahaya atau larangan atau efek sampingnya apabila ada orang punya sakit tertentu dan tidak bisa menggunakan perangkat ini, Pak? Ya, jadi gini, jadi bukan resiko bahaya ya. Jadi kalau misalkan habis terapi nggak boleh kena minum dingin, makan dingin, kena angin, kena AC. Nah, atau makan mentah, nanti itu kan pori-pori buka semua. Dan itu penetrasi bisa sampai 30 cm di bawah kulit. Itu kalau dilanggar, gampang masuk angin. Atau besoknya malah badannya nggak enak. Nah, ada juga orang-orang yang nggak boleh di blow, itu ada ibu hamil, lagi pendarahan, terus ada pen, ada implan, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit akut seperti usus buntu, jantung bocor dan segala macam. Terus implan seperti ring jangan, ya katarak dan segala macam, lensa katarak jangan. Terus ada yang ada bleeding, ada pendarahan, jangan di-blow dulu karena ini sifatnya mengencerkan darah. Ya itu seperti itu. Nanti ada semua tuh Bu, panduan semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya alat ini, biasanya ada namanya panduan. Panduannya udah ada semuanya. Ya dikasih panduan ya sama orang yang mengenalkan Anda. Baik, jadi ini Ya. sebenarnya balik ke SOP ya Pak Dedi ya. Ya, kayak SOP di awal, Bu, basicnya. Baik, pertanyaan dari Ibu Debi. Apakah penderita ankylosing spondylitis ini bisa di-blow? Apa itu, Bu? Saya nggak tahu itu. Namanya apa itu? Penyakit apa itu, Bu? Saya juga baru kali ini mendengar nih Pak Dedi. Mungkin Ya, mungkin kita skip dulu ya Bu Debi ya. Nanti oke. Bu Debi bisa untuk SH-nya untuk bisa kita jawab kembali. Ya. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Wilson, untuk sinus titik bagian mana yang di-blow, Pak? Di sinusnya sama di ginjalnya. Ya. Sinusnya sama di ginjalnya. Tapi pastikan minum air juga. Itu ginjalnya berat. Jadi semua peradangan membanggakan organ bertanggung jawab ginjalnya. Ya. Oke. Sama di titik sinusnya itu di sofanya ya. Biar nggak nyumbat lagi ginjalnya beresin. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya menarik lagi nih, Dok. Dari Pak Dimas. Untuk terapi kebotakan bagaimana ya? Terapi di botaknya Pak, di botaknya. Kemarin ada Pak Herman dari Surabaya, katanya dulu botak ya, sekarang ada muncul rambutnya banyak. Ya, karena ini produk baru Bapak Ibu ya, produk baru. Jadi kita nyari-nyari testimoni baru. Ternyata bisa ya, ternyata bisa ya, ternyata bisa gitu. Nah, ternyata ada juga orang yang botak seperti Pak Herman, ya tumbuh juga rambutnya. Itu ada juga yang kemarin dari temen Pak Eko ya, Pak Eko itu rambutnya putih, di belakang putih. Di belakang ini kok udah mulai hitam ya. Nah, jadi karena alat baru, banyak yang nyoba-nyoba, loh kok jadi seperti ini, jadi bagus jadi. Kayak ada kemarin, apa namanya, ikan ya, ikan sampai tengkurap gitu, di-blow, besoknya ngambang lagi, gerak lagi. Jadi lucu-lucu ya. Ya, itu testimoninya muncul tiap hari hal-hal yang baru. Nah, insya Allah bisa. Namanya Jadi teknologi intinya Pak, ya? semuanya, ya benar-benar. Sambil semua mungkin Bapak Ibu bisa nyari eksperimen-eksperimen ya, yang apa, testimoni-testimoni baru. Ya. Baik. Untuk saya tidak tahu ini Pak Dedi, mungkin Pak Dedi tahu. Untuk promil apa bisa di-blow, Pak? Promil itu apa? Oke. Baik, mungkin karena kita Program hamil. Program hamil. Oh,
Program hamil, Iya, mohon maaf. ya program hamil bisa Bu, bisa di blow. Saya kemarin ada kesaksian juga orang bisa hamil, ya bisa hamil dengan Itera nih ya, dengan Itera nih, alhamdulillah ada satu, ada satu, ada satu. Itu dua-duanya suami istri blow, basic blow aja tiap hari. Nah, organ yang bertanggung jawab adalah ginjalnya, dua-duanya. Itu semua masalah kesuburan ginjalnya. Ya, apapun masalah reproduksi ginjalnya. Jadi saya dulu di klinik kita salah satu juga menerima program kehamilan dengan terapis medis timur ya. Itu kita fokusin aja ke ginjalnya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Oke. Ya, Nah, ini apalagi Pak dengan Dedi alat kan, ini ya, ini efeknya kan luar biasa. ini kan kebanyakan rata-rata nih kayaknya kita cari masalahnya salah satunya ginjal nih Pak Dedi. Cuma kan Ya, ginjal ini kan areanya ada di belakang. Kalau ya, kita melakukan sendiri, ini terapinya bisa dari depan nggak Pak? bisa Pak. Jadi ginjal paling gampang, ya ini kan organ paling utama ginjal nih. Ginjal paling gampang itu sejajar dengan siku. Siku kita giniin sejajar dengan siku dari depan atau dari belakang. Ya, kalau memang lebih efektifnya memang dari di belakang ya. Tapi daripada tidak melakukan dari depan. Nah, dari depan melakukan dulu. Dari belakang nanti kita cek titik yang paling sakit. Dari depan juga bisa. Oke, baik. Ya, Ini mohon dibantu dari Ibu Nur Malasari untuk blow area wajah, caranya seperti apa nih Pak? ya. Sebelumnya kalau area wajah bersihkan dulu ya, dibersihkan tanpa makeup dan segala macam ya, sudah bersih semuanya. Nah, baru di blow pakai speed yang paling kecil ya. Speed 1. Nah, blow jarak antara 10 sampai 15 cm atau mungkin tergantung tergantung ini ya. Kalau saya pakainya 5 sampai 10 cm blow. Nah, blow bisa diputar pelan-pelan atau mungkin steady. Steady tapi pelan gini ya, di blow. Nah, itu lakukan. Itu bisa kemarin saya coba juga. Ini kita nyoba-nyoba ke teman-teman ya, yang sininya ada kerutannya kita blow selama hampir 10 menit ya, 10 menit udah mulai tipis. Kemarin saya juga di Semarang ngeblow orang, ini 10 menit, ini mulai naik. Nah, itu dalam waktu 10 menit. Cuman ngeblownya pelan. Nah, seperti ini. Ya, ngeblownya pelan. Nah, sambil kita cari cara, mungkin ada yang ngeblow cepat, tapi kemarin saya coba pakai ngeblow, hasilnya juga bagus. Pakai speed yang paling kecil ya, Bu ya. Ya, pastikan nanti wajahnya bersih dulu. Dibersihkan dulu. Baik, pakai perasaan berarti Pak Dedi ya. Iya, Bu. Pakai perasaan. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Sutina. Untuk usia anak 2 tahun 8 bulan, ini mengalami gangguan pendengaran karena rumah siputnya bermasalah. Boleh di-blow nggak, Pak? Dan di bagian mana serta berapa lama? Oh, itu bukan air atau gimana, Bu? Tidak disebutkan sih, Pak. Oh, iya, iya. Mengalami gangguan pendengaran karena rumah siputnya bermasalah. Bolehkah di-blow? Kalau boleh di-blow. Ini bawaan lahir atau dari lahir atau enggak? Nah, ini kita perlu lebih detail lagi. Kalau bisa enggak bawaan lahir, insya Allah bisa. Oke, berarti kalau itu dari bawaan lahir, ini lebih ke mekanis ya, Pak ya? Ya, betul. Ke mekanisnya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih, Pak Dedi. Mengapa Ya. bio lebih mahal dibanding yang lain? Bukan apple to Itera Bio ini apple. luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi di Itera Bio itu ada 2 fitur, namanya fitur terahertz sama ion negatif. Nah, mungkin banyak yang belum tahu. Nah, itu terahertz itu bisa ndodosi ya. Ndodosi itu tahu ya. Apa namanya bahasa Indonesia apa Bu ya? Ndodosi tadi ya. Jadi kalau ada penyumbatan didodosin biar lancar gitu loh. Menggerogoti, Pak. Diterobos, Pak, diterobos. Diterobos. Nah, diterobos. Jadi pengalaman proses detoksifikasi itu paling berat adalah lutut ke bawah. Jadi bisa keringetan banyak. Jadi saya di bawah di rumah tangga ada matras. Ya, cirinya orang kalau udah bisa melewati detox itu betisnya keringetan. Nah, ada yang orang keringetan di atas tuh banyak, cuman belum tentu betisnya tuh keringetan. Nah, selama betisnya keringetan berarti masih ada toksin yang banyak ngumpul di bawah lutut tadi. Nah, ini alat ini itu bukan ndodosin dari atas, tapi dia ndodosin dari bawah, Pak. Nah, itu selama ndodosin misalkan ini ya. Ini maaf ya, gimana ya?
Ini lutut ya. Ini lutut ya. Dia dodosin dari bawah gini. Nah, ini selama dia masih ada penyumbatan di sini, dia nggak naik ke atas, dodosin terus. Nah, terapi pertama mungkin baru nyampe sini. Nah, terapi kedua bisa nyampe sini, dodosin terus sampai nyampe ubun-ubun. Ya, itu saya coba orang terapi 3 kali. Ya, yang tadinya hampir 10 tahun nggak bisa keringetan, keringetan semua. Salah satunya di betisnya juga. Nah, ini luar biasa. Ini bisa langsung dotosin. Itu fitur yang pertama. Jadi kita bisa ngeblow tanpa basic blow. Jadi orang-orang yang apa namanya bagus ya alatnya, cuman harus ada yang blowin dan segala macam ya. Mungkin nggak sempat, malas dan segala macam. Nah, kalau kita punya ini bagus pakai Itera Bio tadi ya untuk pengen benerin gentengnya tanpa harus sibuk-sibuk masukin ya. Nah, itu bisa lakukan tiap hari. Itu satu fitur terahertz ya. Yang kedua adalah ada fitur namanya ion negatif. Nah, kita tanpa sadar Pak, orang modern itu selalu diserang ion positif. Kita kena petir tiap hari nih. Kena lampu, laptop, HP, AC, rumah, ya, listrik, mobil, motor, itu ion negatif semua. Sedangkan kita jarang sekali nge-ground. Nah, ion negatif organ yang benar-benar diserang pertama adalah liver. Nah, makanya nggak heran orang-orang sekarang gampang kolesterol naik, gampang lambung naik, ya karena livernya berat. Itu keserang semuanya dengan ion positif. Nah, cara netralisirnya seperti apa? Kita butuh ion negatif. Cuman ion negatif adanya di tanah, yang grounding. Orang sekarang jarang nyentuh tanah. Yang kedua, ion negatif banyak di daerah pegunungan, di air terjun, ya, di pantai. Nah, kita nggak bisa tiap hari dong ke sana, betul nggak? Nah, kita butuh ion negatif yang selalu ada di rumah. Nah, di BioItera tuh ada fitur itu. Ya, langsung grounding semuanya sehingga fungsi liver kita langsung netral ya dari ion positif tadi. Ya, makanya nggak heran orang-orang dulu tuh sehat-sehat Bapak Ibu. Ya, karena dia grounding tiap hari. Nggak pernah kena ion positif, nggak pernah pegang HP, listrik pun cuma nggak. Nah, dia nggak dapat serangan ion positif dan dia selalu grounding di tanah. Makanya sehat-sehat. Ya, nggak ada kolesterol, nggak ada lambung. Makan singkong tiap hari lambung nggak naik. Ya, orang-orang zaman dulu kayak gitu. Ya, cuman orang sekarang ya kita harus menyeimbangkan, menyesuaikan diri. Hidup di era modern ya kita harus menyeimbangkan dengan teknologi-teknologi yang ada, termasuk BioItera ini. Ya, itu kenapa dia lebih mahal dibandingkan yang lain karena ada fitur itu. Penjelasannya Itu sangat, Bu Monik, ya. ya, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Baik, ini ada Pak Alkindi. Ini mau bertanya, saya buka dulu mic-nya ya, Pak. Oke. Silakan Pak Alkindi. Oh, Pak. ini ya. Mungkin yang lain dulu. Oke, baik. Saya yang lain dulu. Ini pertanyaan dari Pak Yudi. Sepertinya merokok tak hipno. Oh, bukan. Salah, ini pertanyaannya untuk Japri saja. Bagaimana untuk terapi insomnia dan titik bagian mana yang harus diterapi pada saat bangun? Ya. Insomnia. Insomnia itu salah satu ciri orang kurang kalsium. Ya, kurang kalsium, kembali lagi ke ginjal lagi. Ya. Jadi bukannya berarti kurang kalsium, kalsiumnya nggak bisa nyerap. Ya, rata-rata orang yang kurang kalsium atau badannya kurang terserap kalsium, ya itu cirinya adalah insomnia. Ya, penyerapan kalsiumnya berkurang. Nah, titik ginjalnya juga. Baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Wilson, ambeien di bagian mana yang harus di-blow ya, Pak? Ambeien tadi ya yang di atas ya, yang dari tadi ambeien tuh kalau lambung udah mulai menjadikan radang di usus besar, ya satu itu semua dari lambung. Jadi orang ambeien itu semua dari lambung. Nah lambung itu melukai usus besar, makanya meradang jadilah ambeien. Nah ambeien kalau titik sofanya ya di ini Pak, rata-rata di tulang ekor. Nah, di tulang ekor, di peluru itu cari titik yang panas. Nah, biar nggak meradang lagi, lambungnya jangan naik. Nah, biar nggak naik, minum air putih yang di peluru banyak. Ya, kemudian livernya juga. Basic blow lagi, Bu, semuanya. Semuanya di basic blow semua. Oke, baik. Ini semuanya pertanyaan dari sofa nih, Pak.
Ya, Untuk Ibu Hapsari, untuk anak yang autis, yang hiperaktif dan belum bisa bicara, apakah bisa dibantu di Blow menggunakan alat ini ya Pak? bisa sekali. Basic flu, Bu. Bisa sekali. Insya Allah sangat bisa sekali. Oke, baik. Ini ada pasien yang shoulder frozen, setelah di Blow sakit sampai 3 hari. Tidak bisa apa-apa. Ya, Boleh diteruskan gimana atau tuh, mana? ada Mana, jeda? mana? Jadi dia kena frozen Gimana, shoulder, Bu? Pak. Jadi selama 3 hari Ya, sakit, habis di terapi, ini apakah harus berhenti atau dilanjutkan saja? ya. Jeda dulu enggak apa-apa. Itu berarti Ibu kurang minum air putih itu. Air putihnya kurang. Ya, sangat kurang sekali. Jadi itu kenapa bisa frozen shoulder? Satu, ginjalnya berat. Nah, yang kedua, karena ginjal berat itu kurang air putih. Jadi minum air putihnya banyakin. Nanti kalau orang yang di Blow minumnya kurang, ya terjadi seperti itu. Ya, healing krisisnya berlebihan. Ya. Baik. Nah, nanti dijeda dulu. Nanti pastikan target air putih per hari kena dulu, baru Blow lagi. Enggak apa-apa. Oke. Nah, ini baik, ada pertanyaan dari Pak Nugroho. Perut buncit apakah bisa dihilangkan? Bisa, Bu, bisa. Ya. Basic Blow salah satunya juga, terus di Blow di perutnya. Iya. Nah, cuma juga ini Pak, dijaga pola makannya, jangan makan setelah jam 7 malam. Ya, kenapa seperti itu? Jadi makan setelah jam 7 malam, itu jam 7 sampai jam 9 malam itu asam lambung produksi paling sedikit. Nah, jangan makan berat di situ. Cuman kebalikannya kalau pagi jam 7 sampai jam 9 pagi asam lambung lagi produksi paling banyak. Harus sarapan. Nah, banyak orang yang meninggalkan sarapan tapi makan malam ya setelah jam 7. Nah, perutnya gampang gendut itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Regina. Setelah di Blow, besoknya batuk berdahak. Dan memang orang ini punya penyakit gula, perokok berat, dan ngopi. Jadi batuknya berdahak sudah 2 kali. Ini apa bisa dilanjutkan ya Pak Dedi? Ya. Gimana Bu? Jadi beliau ini setelah di Blow, itu dia batuknya berdahak. Tapi beliau ini punya riwayat penyakit gula dan perokok berat. Dan ngopi juga nih Pak. Apakah bisa di Blow? Dilanjutkan maksudnya? Bisa. Ya, dilanjutkan tapi dengan dosis yang pelan dulu. Itu ngeblunya mungkin intensitasnya terlalu tinggi. Jadi blunya pelan dulu. Nyaman dulu ya. Apalagi dia punya apa? DM tadi ya? Iya, jadi dia perokok, kemudian ada gula. Ada gula. Nah, gula nggak boleh terlalu intensitas di awal, jangan terlalu berat dulu. Nyaman dulu, cuman sering. Nah, intensitasnya kecil-kecil dulu, ringan-ringan dulu, cuman sering. Khusus yang DM ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ambar. Orang tuanya ini jatuh nih Pak. Tangannya tadinya nggak bisa diangkat dan bengkak. Kemudian sudah jari-jarinya pun tidak bisa digerakkan, sudah 5 bulan. Nah, ini di bagian mana difokuskan nih Pak? Orang tuanya jatuh. Tadinya nggak bisa diangkat dan bengkak memanjang sampai lebih dari 3 bulan. Jari-jari nggak bisa gerak. Di Blow sudah 5 bulan ini tangan sudah bisa digerakkan, diangkat sendiri. Tapi jarinya belum bisa digerakkan. Kira-kira di mana ya? Nah, ini nanti jadi kalau accident gini, ya kita perlu tahu, kita scan ada nggak perubahan mekanis tadi. Mungkin ada tulang yang menggeser dan segala macam, ada disposisi dan segala macam ya. Nanti pastikan dulu udah nggak disposisi, nah baru kita bisa terapi. Nah, tapi kalau misalkan masih ada disposisi, mending posisinya misalkan meleset ya, sendinya meleset atau apa, nah mending dibenerin dulu, baru kita bisa terapi. Ya, karena ini mekanisnya. Ya, tapi ini udah perkembangannya bagus ya. 5 bulan tangannya sudah bisa gerak sendiri ya. Cuman yang belum jarinya belum bisa gerak. Jarinya belum bisa Nah, ini perlu ini ya, perlu tahu ininya dulu. Mungkin ada retak atau apa dan segala macam. Nah, karena memang dari accident ya. Iya, Ya. betul sekali. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya yang nanya nih Pak. Oh iya, silakan Bu Ambar. Ya, jadi gini Pak,
waktu itu kan kita belum punya Etera itu, jadi waktu itu kan dibawa ke Cimandi dulu, gitu. Ya. Nah, ketika di Cimandi itu, yaitu seminggu sekali itu ke sana, tapi masih tetap bengkak gitu, cuman, nggak terlalu sakit gitu, hilang sakitnya. Nah, terus, sudah itu juga di ronsen juga, nggak ada patah, nggak ada yang bergeser gitu, Pak. Nah, terus, Oke. kita teruskan dengan Aithera Care itu, tidak ke Cimandi lagi. Nah, sekarang tangannya tuh udah bisa gerak ke atas, udah, apa namanya, ya udah bisalah, nggak sakit gitu untuk gerak ke atas, untuk ini udah bisa ngangkat sendiri. Tadinya kalau mau diangkat itu kan, mesti dibantu dengan tangan yang satunya gitu. Ya cuman jari-jarinya nih yang belum bisa gerak gitu, Pak. Jadi diteruskan aja gitu ya, Pak, ya? Ya, diteruskan. Jadi Ibu udah bisa dipastikan itu enggak ada patah tulang atau bergeser ya. Teruskan aja, Iya, Bu. Ya. Jadi ada orang yang mungkin dari jatuh cuman rekondisinya. Jadi apa namanya? Ada yang jatuh terus tapi pulihnya cepat. Ada juga orang yang pulihnya lama. Nah, itu diurutkan juga, Bu. Jadi nanti Ibu pastikan Bapak minum air putih yang di Blue biar nanti penyerapan nutrisinya ke otot sama ke tulangnya lebih maksimal, nutrisi mineral. Nah, dipastikan itu tadi Basic Blue, Bu. Basic Blue nanti sambil nanti kalau untuk di jarinya diarahkan ke jarinya. Dicari titik yang paling sakit di situ. Cuma nanti oh, minumnya juga harus banyak Ibu ya. iya iya. Oke, Pak, Ya, terima kasih, Pak. Baik, ya terima sama-sama kasih Bu Bu Ambar. Ambar. Ye. Oke, baik. Ini Moni, boleh? ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Yani. Saya buka mic-nya ya, Pak. Ya, siap. Oke, Pak Ahmad. Halo. Halo. Halo Pak. Ya, Pak Ahmad Yani. Oi, Pak Ahmad ya. Siapa? Pak Yani. Ya Pak, ini kebetulan saya terapi laki-laki itu Pak ya. Kebanyakan laki-laki ini minta perkasa kayak gitu. Kira-kira bagian mana yang perlu di-blow begitu Pak? Minta apa Deddy. Pak? Minta apa Pak? Minta lebih perkasa. Ya, Ya, begitu. jadi semua masalah reproduksi satu Pak, Bapak blow ginjalnya di belakang Pak. Oh gitu Ya, ya. blow ginjalnya di belakang. Nah, untuk bisa memperoleh ginjal yang ringan, otomatis minumnya Pak, minumnya harus ada ya sebelum di blow minum, tengah di blow Ya. minum, setelah di blow minum. Nah, di basic blow nanti lebih fokus ke ginjal satu. Yang kedua adalah ada ini Pak, 3 jari di bawah pusar, Bapak blow di situ. Nah, Ya. itu juga bisa buat ukuran. Nah, nanti jarak paling enggak 15 cm ya. Orang kalau di blow di bawah pusar itu 3 jari, itu 2 menit enggak terasa panas, berarti udah bagus. Ya. Ya, kadang yang lemah sekali baru 5 menit udah panas. Nah, itu yang lemah. Nah, kemudian blow juga di antara maaf ya, antara dubur dan telur. Ya, telur itu di tengah-tengahnya. Blow juga di situ. Lato-lato tuh Pak ya. Dekat Ya. dubur sama lato-latonya itu ya tengah-tengah ya. Ya, antara dubur dan lato-lato cari titik tengahnya, Pak. Blow situ. 3 titik itu aja. Oke, Ya, Pak. itu organ yang bertanggung jawab ginjal. Ginjalnya dibagusin. Ya, jadi kalau ginjalnya udah mulai lemah, biasanya yang terjadi seperti itu. Oke, Pak Ya, Deddy. siapa ya nih? Terima kasih. Ya, siap. Ya, Oke, sama-sama Pak baik. Yani. Ya. Terima kasih Pak Yani. Oke, baik, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini dari Ibu Regina. Kalau seseorang ini punya diabetes, gula tinggi dan punya hipertensi serta punya katarak, apa kataraknya bisa di-blow ya, Pak? Ya. Nah, untuk kataraknya saya pribadi belum ada testimoni pribadi, cuman ada juga yang teman-teman yang lain atau yang di luar Indonesia ada juga yang kataraknya sembuh. Nah, ini kalau untuk diabetes, gula tinggi ya dan punya hipertensi, insya Allah itu bisa dibenahin Bu. Jadi hipertensi tadi gini, itu kan degeneratif sekali ya. Jadi lambung naik dia memberatkan pankreas, lambung naik dia memberatkan ginjal. Jadi masalahnya di lambungnya dan lambung itu juga nanti masalah utama di livernya. Bu lakukan basic blue aja Bu, lakukan basic blue. Nah kemudian
minumnya harus banyak karena memang untuk lambung itu untuk menetralisir lebih cepat dengan air putih ya, untuk menetralisir asam itu dengan air putih. Nah, terutama air yang di blue ini sangat membantu sekali. Jadi nanti Ibu bisa cek juga, mungkin kalau dicek ya, saya pernah sekali ya ngecek orang yang sebelum terapi diabetes sama hipertensi bisa langsung turun sekali terapi. Ya, nanti biar itu esofanya biar nggak kumat lagi otomatis untuk revitalisasi organnya butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Itu Bu Regina, insya Allah bisa itu Bu. Oke, baik Pak. Ini untuk Ibu Lilis, kalau habis keguguran itu boleh di-blow nggak ya Pak? Dan di bagian mana? Ya, selama tidak ada pendarahan tidak apa-apa. Ya, Oke. selama tidak ada pendarahan boleh di-blow. Ya. Nah, nanti di daerah perut Bu, daerah perut untuk membersihkan ya. Oh, Nah, berapa lamanya? di bawah, di perutnya Pak, di perutnya. Ya, di perutnya. Ya, untuk berapa lamanya tergantung pasien. Jadi kalau udah ketemu titiknya, itu kan ada pilihan mau cepat atau mau nyaman. Kalau mau cepat nggak nyaman, kalau mau nyaman nggak cepat. Nah, berapa lamanya tergantung dari pasiennya. Begitu. Iya, Pak. Terima kasih. Berapa hari setelah Ya, Bu, keguguran, iya, semoga setelah tidak membantu Bu. berdarah ya Pak? Iya. Setelah Ya, tidak Bu. pendarahan ya. Iya betul. Ya, setelah tidak pendarahan. Jadi kalau pendarahan nggak boleh pakai alat ini. Oh gitu. Kalau sudah berhenti pendarahannya baru bisa menggunakan ini, baru bisa Betul, diterapi. ya. Ya, Bu, betul Bu. Lamanya tergantung nyamannya gitu. Lamanya diterapi. Ya, lamanya lamanya tergantung nyamannya aja. Ya, kalau udah ketemu titiknya, pilihan dua, mau cepat atau mau nyaman. Jadi, kalau mau Ibu mau cepat, ya nggak nyaman, tahan dulu. Kalau mau nyaman, ya nggak cepat. Iya betul-betul. Gitu, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ya, Lilis. sama-sama Bu Terima Lilis. kasih Bu Moni. Iya baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Nugroho. Untuk kutil bisa hilang tidak ya Pak? Bisa hilang. Nah, kutil itu gampang Pak. Misal kutil di sini, blow di sini aja. Sekali 2 kali di blow, 4-5 hari hilang tuh. Tanpa darah, bisa kering total. Nah, tanpa tumbuh lagi. Ya, bisa kering. Kalau dioperasi bisa tumbuh lagi. Tapi kalau di blow nggak tumbuh lagi. Nah, itu salah satu ciri biar nggak ngutil lagi ya ginjalnya. Nah, itu salah satu cirinya ginjalnya berat. Oke. Gitu. Baik. Lu hari ini kalau mau tahan ya sekali aja bisa hilang tuh. Ya kalau mau tahan, nanti kalau mau nyaman ya 2 kali blow, nanti 4-5 hari hilang. Oke, berarti proses saja nih ya Pak Dedi ya. Ya, J. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Lia juga cukup menarik nih. Untuk menaikkan berat badan anak usia 15 tahun, di blow di bagian mana Pak? Ya, jadi gini, ada orang yang makan banyak nggak gemuk-gemuk, orang yang makan dikit aja gemuk. Nah, itu metabolismenya kan nggak bagus. Ya, nggak lancar ya. Nanti blow liver sama ginjalnya saja, Bu. Blow liver sama ginjalnya. Nah, basic blow aja. Basic blow nanti Ibu bisa cari. Nah, titik-titik yang terasa lebih panas. Screening aja, di scanning aja. Oh, di sini. Nah, itu kalau biasanya titik liver sama titik ginjalnya lebih panas. Nah, nanti kalau udah ginjalnya ringan, biasanya nutrisinya gampang terserap. Ya, penyerapan nutrisinya lebih mudah. Nah, kalau untuk metabolismenya biar lambungnya normal dan segala macam, itu livernya di blow. Nggih. Dengan basic blow semuanya, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Heri ini cukup serius nih Pak. Jadi penyakit insufiensi vena kronik atau penyakit di mana aliran darah dari seluruh tubuh ke jantung terganggu karena katup-katup pada pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik, sehingga darah tidak dapat mengalir dengan lancar ke jantung, mengakibatkan penumpukan darah di pembuluh darah vena kaki. Nah, di blow di bagian mana, Pak? Kalau untuk penyakit vena kronik ya, penyakit di mana aliran darah, penyumbatan lah, lebih ke penyumbatan ya. Penyumbatan, Pak, betul. Ya, itu lebih ke penyumbatan ya. Nanti Bapak bisa gini, yang penting kan nggak ada ini ya, nggak ada jantung bocor nggak ada ya. Di sini sih tidak diinfo jantung bocor, Pak. Ya, itu kalau penyumbatan lebih mudah, Pak. Nah, lebih mudah. Bentar, saya baca dulu. Bentar. Ya, ya. Darah tidak dapat mengalir kembali. Ya. Nah, udah pernah di blow di jantungnya belum, Pak?
Ya, Ini sih tidak Ya. diinfo, Pak. Belum, nggak Mbak. diinfo ya. Nah, Belum pernah. Udah punya alatnya belum, Pak? Udah. Nah, coba di blow di jantungnya, ya, cari titiknya ada. Mungkin Bapak bisa coba cari titik yang lebih panas. Nah, karena alat ini bisa mendeteksi yang namanya penyumbatan. Kalau ada penyumbatan, peradangan atau sel abnormal, terasa dia lebih panas. Ya, nanti sama itu sebenarnya kalau jantung, ya, kalau misalkan jantung ada penyumbatan, organ yang bertanggung jawab livernya. Tapi kalau jantung masalah otot jantung, masalah jantung bengkak, masalah aritmia yang bertanggung jawab ginjalnya. Nah, jadi sama-sama ke jantung, cuman setiap ini sama-sama mengarah ke jantung, cuman ada dua organ yang bertanggung jawab yang beda. Jadi kalau ada penyumbatan, liver yang bertanggung jawab, tapi kalau ada aritmia, jantung bocor, jantung bengkak, atau otot jantung itu ginjal yang bertanggung jawab. Berarti Gitu. aman di Kalau basic lebih pastinya blow Pak, dulu aja, Pak ya? ya lebih pasti, ya Amannya di basic blow dulu, kemudian deteksi semuanya scan di basic tadi blow ya? dulu. Ya, nanti Bapak bisa tahu, scan aja Pak, titik yang lebih panas mana. Nah, di situ, oh ternyata sini dicek, oh ternyata ginjalnya, scan lagi, oh ternyata livernya gitu. Ya, intinya di basic dulu Pak. Baik, terima kasih, Iya. Pak. sama-sama, Pak. Sama-sama Pak Eri. Baik, ini tadi ada di video juga, mungkin ada pertanyaannya Pak untuk cerebral palsy. Untuk anak usia Ya. 13 tahun, tidak bisa ngomong, belum bisa ngomong, dan gangguan di motorik kasarnya, dan halus juga. Kira-kira fokusnya di blow di bagian mana nih Pak Dedi? Ya. Apa? Bentar, saya tas dulu. Ya. Nah, sama Bu di tadi tuh yang udah kita jelaskan yang tadi di atas, udah kejawab ya. Di basic blow fokus di ginjalnya. Oke, baik. Ya, karena penyerapan nutrisi, semua penyerapan nutrisi itu syaratnya satu, ginjalnya harus ringan. Kalau ginjal nggak ringan, nutrisi semahal apapun nggak akan bisa terserap. Oke, baik. Nah, ini untuk beberapa pertanyaan terakhir nih Pak Dedi. Untuk saraf kejepit ini bisa di blow di bagian mana ya Pak? Ya, di saraf kejepit kan ada di lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Nanti cari di situ. Nah, pas titik panasnya satu situ. Nah, biar coba cari ginjalnya, fungsi ginjalnya. Nah, ginjal itu sejajar dengan leher. Dengan siku, sorry ya, dengan siku. Nah, ginjal itu sejajar dengan siku, tapi lumbar 1, 2, 3, 4, 5 nanti bisa dicari sendiri scanning. Titik yang paling panas di situ, titik yang bermasalah. Oke, baik. Ini sepertinya agak mirip-mirip juga nih Pak Dedi. Kalau untuk kesemutan ini, tangan sering kesemutan, ini apa harus di blow ya? Harus di blow, itu kesemutan itu karena dari aliran darahnya nggak lancar. Bisa karena penyumbatan, bisa karena darahnya kental. Atau bisa karena dua-duanya. Oke, baik. Ya. Nah, untuk orang yang pernah tulang retak, ini aman nggak di blow ya Pak? Mungkin ini lama. Aman. Pastikan retaknya udah nggak mengganggu ya. Biasanya kalau masih retak itu kan sakit ya. Pastikan udah nggak retak di blow aja. Tapi lebih pas jangan di blow di retaknya. Coba basic blow dulu biar kalsium menyerap. Nah, kalsium bisa menutup tulang tadi yang retak tadi. Oke, baik. Nah, ini Ya. pertanyaan dari Ibu Agnes. Untuk hernia apa bisa diterapi ya Pak? Bisa mana? Nah, hernia Oh, Pak. Bu. Hernia. Ya. Bisa Bu, Bisa di bisa. blow nggak Pak? Bisa. Cuman Bisa, blow-nya ya? jangan terlalu kasar ya. Maaf. Pakai dosis yang nyaman dulu. Oke, Ya. jadi Pakai tombolnya dosis diatur yang dulu ya, nyaman, Pak? cuman jangan gimana Bu? Tombolnya diatur dulu ya Pak ya? Ya, tombolnya diatur dulu, di speed yang nyaman dulu. Nah, lebih fokus ke basic blow-nya dulu. Jangan langsung ke hernianya. Oh, oke, baik. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Bu Lilis. Jatuh, temannya pernah jatuh, untuk pergelangannya bergeser, jari-jari tidak bisa digerakkan dengan nyaman dan agak terasa kaku. Nah, ini di blow di bagian mana, Pak? Oh, itu mekanis ya, Bu ya? Berarti bergeser ya? Iya, betul. Agak bergeser Coba tulang nanti. ininya. Agak ini Oh bergeser iya, tulang ininya. ya itu Terus, paling enggak harus ini Bu, di fisioterapi dulu, biar sampai di posisinya dulu, baru kita bisa terapi. Nah, itu lebih efektif menurut saya. ya udah di fisioterapi Pak, tapi masih apa ya, agak bergeser gitu, belum bisa balik lagi.
Oh, belum bisa balik. Ibu pernah blow di sini, ada yang paling sakit nggak? Ada yang paling panas nggak? Belum. Makanya nanya dulu kan dia nggak mau. Kemarin saya soalnya di terapi di tempat lain gitu, di rumah sakit juga. Ah, Coba mau saya blow gitu. Dia nggak mau. Makanya saya nanya ini jadi biar referensi buat boleh saya. nggak apa-apa. Boleh, itu kan misalkan untuk peradangan otot ya, ototnya merengkel segala macam mungkin bisa. Cuman kalau bergesernya sendi harus dibenerin dulu. Oh Ya, gitu. ya. Tapi Coba kalau nanti Ibu ininya kan ini, blow aja, coba di blow. ya ininya kan Ya. nggak bisa gitu, tapi nggak bisa bergerak begitu, jadi masih kaku aja ininya gitu, di jari-jarinya. Ya, Mhm. ya. Itu jari-jari nggak bisa bergerak kan macam-macam Bu. Bisa karena ototnya, Oh, bisa dari karena sendinya. Oh Nah, gitu. bisa karena sendinya Oh, juga. Radang sendi ini kan juga nggak bisa gini. Ya, ya, cuman juga bisa karena ototnya yang nggak ya, narik. ya, Nanti Ibu cari aja titik yang paling panas. Ya. Oh Nah, di gitu. sini mungkin ada narik di sini dia nggak bisa gini. Bisa dari radang ototnya atau radang sendinya. Oh gitu. Nah, Ibu cari Efek dari cari sininya dulu di berarti situ. efek dari jatuh itu kali Ya, ya. betul. Ya, Terima betul. kasih Pak, Iya. terima kasih penjelasannya. Ya, Ibu. Ya, sama-sama Bu Lilis nih. Referensi nanti saya. Bisa. Ya, siap Bu Lilis, siap. Terima kasih Bu Moni juga Bapak. Ya, sama-sama. Oke, untuk Bu Megan, untuk kanker tulang ini bisa di-blow di bagian mana ya, Pak? Oh, Bu, Kanker tulang, Pak. kanker tulang. Untuk kanker bagian bahu, oh iya, itu gini. Jadi saya ada agak berbeda ya. Kanker tulang itu kayak ini, jadi kayak tulang tumbuh ya. Nah, blow aja di situ, ya, blow di situ. Jadi untuk semua swelling atau pembengkakan ginjal lagi yang bertanggung jawab. Ya, blow di basic blow, fokus di ginjalnya sama di blow di bahunya tadi. Ya, itu penumpukan kalsium ya. Kalau menurut saya itu penumpukan kalsium yang nggak terserap. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk anak usia 3 Oke. tahun dengan bentuk kaki X. Dan ini susah berjalan dan tidak begitu merespon karena pendengarannya kurang sempurna. Ini bagaimana caranya? Ini nge-blow? basic blow tiap hari. Sehari 2 kali enggak apa-apa, tapi dengan speed 2 saja. Basic blow tiap hari. Insya Allah nanti membaik. Nah, pastikan jika juga cairannya cukup ya. Basic blow tiap hari. Ya, itu penyerapan bisa kurang kalsium atau penyerapan kalsiumnya kurang. Oke, baik. Jadi ini mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Eti nih Pak. Ya. Tentang reaksi dari blow. Ini maksudnya apa ya Bu Eti? Maaf, belum tadi kalau misalnya pertanyaan saya tadi karena kebas, orang itu tidak merasakan panasnya. Tapi yang dikategorikan dia sudah pas kena pada titiknya itu, pada pasien stroke atau pada pasien kiste di ruas tulang itu bagaimana membuktikan bahwa oh iya ini pas kena di sini. Itu yang saya tanyakan reaksi belum. Terus kalau misalnya sudah kena itu, apakah kita teruskan tadi yang dimaksudkan Pak Dedi bahwa bisa diinikan di mau nyaman atau mau yang sakit gitu. Itu yang Ya, saya tanyakan. cepat atau nyaman ya. Iya. Ya, nah nanti untuk ini Bu, untuk orang yang kebas biasanya kan nggak terasa itu. Ibu lakukan dulu terapi, lakukan dulu untuk pertama untuk mengencerkan darahnya dulu. Jadi diencerkan dulu, rutin aja dulu. Jadi nggak usah cari titiknya, tapi dilakukan terus mungkin sehari 2 kali. Pastikan minumnya juga kena ya Bu ya. Berat badan 35 ml kalikan berat badan, biar darahnya encer. Nah, minum air putih yang di-blow tiap hari 35 ml kalikan berat badan. Nanti terapi pertama belum kena, terapi kedua masih kebas. Nah, terapi ketiga biasanya udah mulai muncul tuh. Aliran darahnya udah mulai lancar. Nah, di situ sarafnya udah buka. Nah, kita akan tahu titik mana yang bermasalah. Ya, pada titik yang sudah dimaksudkan yang bermasalah itu tadi, untuk selanjutnya bagaimana Pak? Misalnya pada kiste supaya bisa mengecil, atau pada stroke supaya darahnya mulai bisa encer, agar aliran darahnya bisa lancar, itu dilakukan bagaimana Pak? Yang saya maksudkan. Ya, nah nanti kalau udah mulai lancar, ya stroke itu pertama targetnya sini dulu, arteri kiri sama arteri kanan. Jadi pembuluh darah besar, ya bukan kapiler, bukan mikro. Ya. Pembuluh darah karotid. Ya di sini cari sini Bu. Nah penyumbatan bisa di sini atau di sini. Setiap orang beda-beda. Nanti Ibu cari, kena di sini. Nah penyumbatan beresin dulu.
Nah, Oh penyumbatan iya, beresin dulu sampai di pundak panas. Nah, stroke itu ada dua. Ada orang yang stroke mungkin lemes ya, tangannya masih bisa gerak, masih lentur. Tapi ada orang yang stroke tangannya kaku gini ya. Berarti ototnya masih bermasalah. Ya, iya, ototnya masih nggak lentur. Nah, itu basic blow fokus di ginjal juga. Biar kalsiumnya nyerap ke otot, proteinnya nyerap ke otot, bisa lentur. Itu iya. seperti itu, Bu. Nah, Untuk yang intinya di itu basic ya, blow Pak. semuanya. Tapi kalau untuk stroke seperti ini, ya, ini ada Ya, penyumbatan di sini. Ini pastikan yang cari kista titik itu, yang Pak. paling panas. Di ruas tulang, Pak. Nah, yang kista Di ruas di tulang ruas ekor tulang. dan di ini arah pangkal paha, pangkal paha sebelah kiri, Pak. Ya, ya. Nah, itu cari titik di situ, Bu, yang lebih panas, yang lebih kena ya. Begitu kena ya udah situ. 3 kali saya blow, dia merasa tidak terasa, Pak. Kemudian Dan ini saran masih dokter belum terasa ya, Bu ya? operasi. Belum terasa. Sudah hampir seluruh Ya, badannya saya blow waktu itu sampai ya. Tapi masih kebas 40 berarti menit. badannya ya. Belum terasa dia bilang, nggak terasa. Padahal Ya, sudah saya Ibu minum, lakukan 2. ya minumnya per hari berapa mili, Bu? Udah kena belum Oh, targetnya? iya itu mungkin yang salah, Pak. Hanya dilakukan minum Ya, itu pada waktu mau di blow dan coba. sesudah di blow saja, Pak. Nah, target 1 hari 35 mili kalikan berat badan. Pastikan 2 hari kena dulu. Ibu Oh disiplin iya, di situ itu yang dulu, ya belum. air yang di blow. Iya, Itu nanti hari iya. ketiga udah kerasa itu, darahnya udah encer. Ya. Terima kasih, Pak. Sangat mencerahkan sekali, Pak Dedi maupun Bu Ya, Monika. Terima kasih. ya. Siap-siap, Bu. Ye. Baik Pak Dedi, ini mungkin kita akan akhirin Zoom kita malam ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk akhir untuk kita ending malam ini Pak Dedi, bisa di-highlight sebenarnya apa yang harus kita perhatikan nih Pak? Ya. Oke, nah kesimpulannya hari ini kita udah punya alat yang sangat luar biasa canggih dan seperti apa namanya sangat diuntungkan dengan teknologi. Ya. Jadi apapun penyakitnya itu ada organ kita yang bertanggung jawab. Artinya gini, kalau organ kita seimbang itu nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi kalau ada penyakit atau keluhan apapun namanya berarti ada organ tubuh yang tidak seimbang kerjanya. Nah alat ini bisa menyeimbangkan fungsi organ tadi dengan cara basic blow. Nah, basic blow ini kita bisa menyeimbangkan semua fungsi organ. Nah, kalau fungsi organ kita udah bagus, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang udah punya alat ini untuk bisa mengoptimalkan dan bisa menyehatkan semuanya, lakukan basic blow paling enggak seminggu 3 kali bagi yang sehat, ya minimal seminggu sekali bagi yang sehat, atau mungkin bisa sehari 2-3 kali bagi yang sakit, ya untuk pemulihan tadi. Nah, juga pastikan minum air putih yang di blow itu 35 ml kalikan berat badan. Gitu Bu Monik ya. Oke, baik. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak nih buat Pak Dedi. Saya tahu ini banyak sekali yang bertanya yang belum kita bisa jawab. Nanti lain kali mungkin kita bisa panggil Pak Dedi kembali sebagai narasumber kita. Dan untuk malam ini kita akhirin ya Pak. Terima kasih banyak buat semua informasi Bapak dan semua apa yang tadi disampaikan. Jangan lupa seperti Pak Dedi bilang bahwa basic blow itu paling utama untuk segala sesuatunya. Jadi apakah kita mau betulin gentengnya terlebih dulu atau memindahkan sofanya saja ya Pak Edi? Ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih buat para peserta semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan juga Pak Dedi yang begitu luar biasa dan juga mau menjawab satu persatu setiap pertanyaan kita. Kalau begitu kita akhirin Zoom kita malam ini. Sehat selalu buat kita semua. Selamat malam dan terima kasih.